Bab 1211, membunuh Wu Final Cloud. Sebenarnya ada bentuk pertarungan seperti itu. Bagi para murid Tanah Suci biasa, pertarungan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Dengan hanya mengandalkan tubuh seseorang, apakah mungkin untuk meletus dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan? Banyak orang mengira ini sulit dipercaya. Menurut pendapat mereka, esensi sejati berkuasa di atas segalanya dan bahkan sebagian besar hukum yang dipahami oleh seniman bela diri berkaitan dengan esensi dan energi sejati. Hanya esensi sejati yang bisa berpasangan dengan hukum. Adapun kekuatan tubuh seseorang, hukum tidak sesuai dengannya. Hal ini dikatakan karena aturan Dao Surgawi sudah lama berubah dan sekarang sistem budidaya teknik transformasi tubuh terlalu sulit untuk dikembangkan. Oleh karena itu, secara umum diakui bahwa kekuatan tubuh lebih rendah daripada esensi sejati. Tidak, ini salah, peserta peringkat 10 teratas menggelengkan kepalanya. Apa yang diandalkan Lin Ming adalah kekuatan fisiknya untuk bertarung, tapi Wu Final Cloud menggunakan esensi sejatinya untuk bertarung. Kekuatan ilahi transendennya memberinya kekuatan eksplosif, cukup untuk mencapai kondisi saat ini. Tapi, itu sama sekali bukan kekuatan tubuhnya sendiri. Jika seorang seniman bela diri menggunakan esensi sejati untuk menggerakkan pergerakan senjatanya, mereka bisa meledak dengan kekuatan yang sama menakutkannya dengan seseorang yang menggunakan fisiknya yang luar biasa untuk melakukannya. Misalnya, jika seseorang menuangkan esensi sejatinya ke dalam bola baja dan melemparkannya, bola itu akan jatuh sekeras meteor. Ini adalah efek yang sama seperti seorang seniman bela diri transformasi tubuh yang melemparkan bola baja dengan sekuat tenaga. Orang Lin Ming ini berkultivasi dalam tubuh ganda dan energi, dan dia secara bersamaan mencapai pencapaian yang sangat tinggi baik dalam sistem pengumpulan esensi maupun sistem transformasi tubuh. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa mencapai batas transformasi tubuhnya saat ini. Dia benar-benar jenius yang luar biasa. Saat semua orang berbicara, Lin Ming dan Wu Final Cloud telah bertukar 100 gerakan. Kedua orang itu seperti meteor di langit, terlempar maju mundur, saling bertabrakan dengan intens, berpisah, saling bertabrakan sekali lagi, dan kemudian berpisah sekali lagi. Setiap tabrakan menghasilkan gelombang kejut yang menghancurkan bumi yang menembus langit. Bang! Pedang Wu Final Cloud menebas. Sosok Lin Ming memudar, berubah menjadi bayangan yang benar-benar menghindari serangan itu. Serangan pedang ini menimpa gunung hitam, membelah 10.000 bagian dan menciptakan tebing miring yang besar. Pohon-pohon tumbang, bebatuan pecah, dan bumi bergetar. Dan setelah itu, Lin Ming menyerang. Wu Final Cloud menghindari serangan tombak ini, namun serangan ini terus berlanjut ke depan dengan kekuatan yang tak terhentikan, menembus lereng 10.000 kaki itu dan menciptakan lubang besar yang menembus seluruhnya, menyebabkan tebing runtuh. Pertarungan yang begitu intens membuat semua peserta terdiam. Keduanya hanyalah binatang buas dalam bentuk manusia. Namun, dalam pertarungan biadab ini, semakin banyak Wu Final Cloud bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menggunakan seni metamorfik iblis surgawi, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Ming, dia masih bisa dengan cepat membangun keuntungan dan menyegel kemenangannya dengan itu. Tapi, dia tidak pernah membayangkan dia akan terlibat dalam pertempuran sengit seperti itu. Kekuatan, keuletan, daya tahan Lin Ming, semuanya telah melampaui imajinasinya. Sekarang mereka telah bertarung selama 100 gerakan, dan setiap gerakan membutuhkan energi yang sangat besar untuk dikonsumsi. Lin Ming tampaknya tidak lelah sama sekali. Sebaliknya, dia melanjutkan serangannya dengan mudah. Namun bagi Wu Final Cloud, dia nyaris tidak bisa mengimbanginya, kekuatannya sudah lama mulai melemah. Mustahil, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jika dia menghabiskan begitu banyak energi, keterampilan misterius apa yang dia gunakan untuk mendukung dirinya sendiri? Apakah tubuhnya adalah jurang maut? Bisakah itu menyimpan esensi sejati dalam jumlah tak terbatas? Wu Final Cloud menganggap hal ini tidak dapat dipahami. Lin Ming tampak seperti boneka mekanik yang tak kenal lelah. Tidak peduli seberapa keras dia bertarung, kekuatannya tidak melemah sedikit pun. Tidak, bahkan bisa dikatakan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Wu Final Cloud telah menghabiskan lebih dari setengah esensi sejati di dalam tubuhnya. Dia mengandalkan keinginannya untuk melanjutkan, dia telah mengeluarkan kekuatan tubuh dan esensi sejatinya secara berlebihan. Jika ini terus berlanjut, akan sulit mempertahankan kekuatan tempurnya. Apakah anak laki-laki ini mengertakkan gigi dan dengan sengaja berusaha menunjukkan penampilan yang santai, atau apakah daya tahannya benar-benar kuat hingga tingkat tertentu? Wu Final Cloud mulai panik. Jika ini terus berlanjut maka dia pasti akan kalah. Satu-satunya kesempatannya adalah mempertaruhkan nyawanya. Bang! Dengan ledakan keras, kedua seniman bela diri itu bertabrakan sekali lagi. Tombak darah Phoenix sedikit membungkuk saat senjata mereka bersilangan dan terkunci di tempatnya. Lin Ming menyeringai sambil melihat Wu Final Cloud. Hanya bertarung seperti ini dengan kekuatan fisiknya yang akan menyebabkan semangat juangnya membara, darahnya mendidih, dan perasaan segar yang luar biasa ini membanjiri dirinya. Namun, sepertinya Wu Final Cloud tidak akan bisa menemaninya lebih lama lagi. Apakah ini untukmu? Anda, Wu Final Cloud mengatupkan giginya. Dia bisa merasakan bahwa dengan konsumsi esensi sejatinya yang berlebihan, hampir mustahil untuk terus melawan kekuatan Lin Ming. Lin Ming tiba-tiba berteriak, otot-otot di lengannya menonjol dan pembuluh darah biru berputar di bawah kulitnya. Suara berderak keras keluar dari seluruh tubuhnya.
Dia menekuk kakinya, melingkarkan tubuhnya, dan dengan tubuhnya yang menyatu dengan tulang naga tertinggi dan peningkatan kekuatan dari gerbang batas, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong ke depan. Peng, batuan di bawah kaki Lin Ming benar-benar retak dan Wu Final Cloud hanya merasakan kekuatan besar melewati tubuhnya. Dia dikirim meluncur mundur oleh Lin Ming seperti daun di badai. Bang, Wu Final Cloud menabrak puncak gunung yang hancur, menyebabkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan ke tanah. Energi darah di dalam tubuh Wu Final Cloud anjlok, penampilannya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Meskipun dia berhasil menyelamatkan dirinya dari cedera berkat esensi pelindungnya yang sebenarnya, fakta bahwa dia terlempar ke belakang adalah bukti bahwa dia berada di pihak yang kalah. Wu Final Cloud akan dikalahkan. Kekuatan fisiknya tidak cukup. Sulit dipercaya. Bahkan dalam huru-hara yang begitu sengit, Lin Ming tidak tampak stres sama sekali dari awal hingga akhir, seolah-olah kekuatan fisiknya tidak terkuras sedikit pun, seolah-olah dia tidak bertarung selama ini. Bagaimana ini mungkin? Banyak seniman bela diri memandang Lin Ming, kebingungan dan ketakutan di mata mereka. Hanya dengan melihat reruntuhan di pinggiran kota perkawinan sejati yang telah berubah hingga tak bisa dikenali lagi, orang bisa membayangkan besarnya jumlah energi yang terlibat dalam pertempuran ini. Namun, Lin Ming tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun. Apakah dia manusia? Lin Ming mengarahkan tombaknya langsung ke Wu Final Cloud, menyatakan, kamu telah kalah. Daya tahan dan ketangguhan adalah keuntungan terbesar Lin Ming. Setelah Lin Ming menyerap sumsum Azure Dragon dan menyatu dengan tulang naga tertinggi, dan selain gerbang penyembuhan serta bagian kekuatan yang diserapnya dari replika manik iblis, vitalitas darahnya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia benar-benar dapat mengandalkan kemampuan pemulihannya untuk melanjutkan pertempuran ini tanpa menghabiskan banyak kekuatannya sama sekali. Kami masih belum tahu siapa yang akan menjadi pemenang. Wu Final Cloud meludah. Pembuluh darah menonjol di dahinya saat cengkramannya pada pedang darah besar semakin erat. Semua kekuatannya yang tersisa membengkak dari dalam tubuhnya, melonjak dalam dirinya tanpa cadangan. Ini adalah serangan terakhirnya yang putus asa. KKK. Seluruh pembuluh darah di tubuhnya mencuat ke atas. Kulitnya mulai pecah saat darah keluar dari tubuhnya. Menghadapi serangan terakhir Wu Final Cloud, Lin Ming menggenggam Phoenix Blood Spear, mengarahkannya ke tanah, matanya sangat tenang. Pedang menghancurkan alam semesta. Wu Final Cloud berteriak keras. Dia melompat ke atas. Dengan seluruh kekuatannya dicurahkan ke dalam serangan ini, dia memotong langsung ke arah kepala Lin Ming. Saat Lin Ming melihat serangan pedang ini menuju ke arahnya, dia memusatkan pikirannya ke dunia batinnya. Kekuatan Dewa Sesat terbuka dan ketujuh dari 8 gerbang tersembunyi batin dilepaskan, digabungkan menjadi kekuatan ledakan. Manual Tyrant Surgawi, ratusan gelombang berlapis. Semua kekuatan Lin Ming berkumpul bersama, melonjak seperti air pasang, gelombang demi gelombang saling bertumpukan. Semua kekuatan ini akhirnya terkonsentrasi sepenuhnya menjadi satu sebelum ditebang di Wu Final Cloud. Satu sisi adalah serangan terakhir yang putus asa dan sisi lainnya adalah serangan habis-habisan dengan potensi yang terkumpul. Dengan pertarungan yang berlangsung hingga sekarang, ini adalah serangan terkuat yang digunakan keduanya. Bang, bagaikan meteor yang menabrak bumi, dunia seolah kehilangan warna. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit ketika sejumlah besar energi meletus keluar. Pedang berat di tangan Wu Final Cloud terlempar saat esensi pelindungnya yang sebenarnya pecah seperti cangkang telur. Wu Final Cloud langsung terkena Phoenix Blood Spear. Semua organnya terkoyak dan semua tulangnya patah berkeping-keping. Tubuhnya seperti tumpukan daging sisa. Peng, mayat Wu Final Cloud yang hancur menghantam tanah. Tengkoraknya sudah hancur dan aliran darah mengalir dari kepalanya. Saat dia melihat ke langit, rasa tidak percaya yang memudar memenuhi matanya. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kesadarannya dengan cepat memudar sebelum berubah menjadi kegelapan. Wu Final Cloud telah tewas dalam pertempuran ini. Semua orang melihat Wu Final Cloud yang sudah mati yang mengeluarkan darah di tanah, mereka melihat bumi yang terbelah yang menyebar ratusan mil, dan mereka melihat Lin Ming, berdiri penuh kemenangan dengan tombaknya terangkat tinggi. Seluruh penonton seniman bela diri tercengang. Wu Final Cloud telah mati di tangan Lin Ming. Bahkan melalui perbedaan dua batas kecil budidaya, Wu Final Cloud telah dibunuh oleh Lin Ming. Ini adalah hasil yang sungguh luar biasa. Ini berarti bahwa di masa depan, Lin Ming kemungkinan besar akan menjadi raja dunia. Semua murid tanah suci bela diri sejati yang memuja Wu Final Cloud terkena dampaknya. Mereka tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Dalam benak mereka, Wu Final Cloud adalah eksistensi seperti dewa, tak terkalahkan. Tapi, keberadaan seperti dewa ini telah hilang dari Lin Ming. Adapun para seniman bela diri yang datang untuk menonton pertunjukan bagus dan melihat Lin Ming hancur, mereka semua terdiam-terdiam. Zhong Wensu dan Secret Yuping merasakan hawa dingin merayapi punggung mereka. Mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan apa yang mereka rasakan. Mereka awalnya berpikir untuk membalas dendam terhadap Lin Ming setelah mereka semua meninggalkan dunia impian ilahi, tapi sekarang, semuanya telah berubah. Di masa depan, jika Lin Ming tidak menjadi raja dunia besar, dia akan tetap menjadi raja dunia biasa. Dan, Istana Polaritas Ganda dan Istana Bela Diri Suci juga diperintah oleh raja dunia biasa. Bagaimana mungkin mereka menyinggung perasaannya? Dan seseorang seperti Lin Ming kemungkinan besar akan membangkitkan minat dan keinginan pengaruh super yang tak terhitung jumlahnya.
Di hadapan pengaruh-pengaruh super ini, istana polaritas ganda dan rumah bela diri suci mereka bukanlah apa-apa. Suci Tianhao menghela nafas panjang sebelum berbisik, mulai hari ini dan seterusnya, kita akan menghindari jalan Lin Ming. Setelah kami meninggalkan dunia mimpi ini, kami akan segera menyiapkan hadiah yang murah hati dan secara pribadi mengirimkannya ke klan Phoenix kuno. Ini seharusnya bisa menyelesaikan konflik di antara kami dan Lin Ming. Kami bukanlah musuh hidup atau mati sejak awal, kami hanya bisa berharap dia tidak menaruh dendam terhadap kami. Adapun untuk membunuhnya, kita tidak bisa melakukan itu. Bagi orang seperti dia, yang akan menjadi raja dunia di masa depan, nasib mereka sangat mengerikan. Belum lagi melindunginya, tapi kekuatan super yang ingin berhubungan baik dengannya pasti akan turun tangan atas namanya. Dan bahkan jika tidak ada yang memutuskan untuk melindunginya, membunuhnya adalah tugas yang hampir mustahil. Dan jika kita tidak bisa membunuhnya, maka di masa depan yang akan mati adalah kita. Suci Tianhao menggelengkan kepalanya. Dia awalnya merasa bahwa Lin Ming adalah karakter yang sangat dalam, tapi dia tidak pernah membayangkan dia akan kuat sampai tingkat seperti itu. Bahkan dalam pertarungannya melawan Wu Final Cloud, masih belum diketahui apakah dia menggunakan kekuatan penuhnya atau tidak. Bahkan tidak mungkin untuk menggambarkan Lin Ming hanya sebagai seorang jenius yang mengerikan lagi. Secret Yuping merasakan kepercayaan dirinya dengan kejam dirusak oleh Lin Ming, hancur berkeping-keping sampai tidak ada yang tersisa. Meski begitu, dia hanya bisa menelan keluhannya dan menghadapinya. Meskipun dia sombong, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Suci Tianhao adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Dan saat ini, di atas bumi yang hancur, mayat Wu Final Cloud perlahan menghilang, berubah menjadi energi alam mimpi murni yang perlahan melayang menuju Lin Ming. Dalam visi Lin Ming, energi ini terdiri dari sinar cahaya berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Lampu-lampunya sangat bersinar, ini adalah kumpulan energi alam mimpi terkuat yang pernah dia lihat. Bab 1212, poin prestasi lebih dari 100 juta. Wu Final Cloud, berapa banyak energi alam mimpi yang akan kamu berikan padaku? Alasan Lin Ming memburu Tuan dan membunuh mereka adalah agar dia bisa mendapatkan energi alam mimpi mereka. Baginya, memelihara tanda mimpi ilahi dan mengembangkan sistem pelatihan jiwa adalah sesuatu yang menjadi obsesinya. Pada awal mempelajari domain baru seni bela diri, kecepatan peningkatannya selalu menjadi yang tercepat. Lin Ming mengulurkan tangan dan menyerap semua energi alam mimpi. Perasaan bahagia yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda tubuhnya. Ini seperti orang tersesat yang mengembara dalam waktu yang lama di gurun pasir, linglung karena lapar dan haus, dan akhirnya menemukan oasis yang subur di mana dia bisa mendapatkan rezeki dan bahkan mandi di mata air yang sejuk. Lin Ming juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Wu Final Cloud. Jika bukan karena Wu Final Cloud mengumpulkan keseluruhan jaringan intelijen tanah suci bela diri sejati dan mengumpulkan sejumlah besar poin prestasi melalui amukannya yang mendominasi di seluruh negeri, dia tidak akan mengumpulkan begitu banyak poin. Ini adalah 60% dari seluruh energi alam mimpi yang dengan susah payah dikumpulkan Wu Final Cloud selama 5 bulan terakhir ini. Saat Lin Ming melirik poin kelebihannya, dia bisa melihat poin itu melonjak dengan kecepatan yang konyol. Kecepatan pendakian mereka bahkan beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Lin Ming awalnya berada di peringkat ke-15 di dunia besar bela diri sejati, tetapi sekarang, dengan momentum yang tak terbendung, ia berhasil menembus 10 besar, beralih ke 5 besar, dan langsung meluncur ke 3 besar. Pada saat ini, di Good Fortune Great World, ada murid khusus dari Unbroken Cult yang tujuan utamanya adalah memantau peringkat Lin Ming 24 jam sehari. Slip giok mimpi ilahi sekarang digunakan untuk sengaja melacak kemajuan Lin Ming. Dan di klan Phoenix kuno, Lin Ming juga menerima perlakuan serupa. Setiap kali peringkatnya berubah, termasuk poin prestasinya, dicatat dengan cermat. Mereka juga melihat bahwa poin prestasi Lin Ming meningkat dengan cepat. Tingkat kenaikan ini bisa disebut menjengkelkan. Itu dijalankan oleh jutaan orang. Nilai poin prestasi tiba-tiba menembus 50 juta, 60 juta, dan kemudian 70 juta. Poin prestasi Lin Ming membuat seseorang merasa panik dan kehilangan kata-kata. Sepertinya angka-angka ini sudah kehilangan arti aslinya. 80 juta, hampir 90 juta. Pahlawan muda Lin seharusnya membunuh master peringkat 3 teratas dunia yang hebat. Seru tetua agung kultus yang tak terputus, suaranya bergetar. Adapun Mu Qianyu dan Qin Xing Xuan, mereka menahan napas dengan kagum. Jika Lin Ming masuk ke dalam 15 besar dunia besar, dia akan memiliki lebih dari cukup gravitasi dalam kultus tak terputus. Jika Lin Ming datang ke kultus tak terputus, maka semua tokoh tingkat tinggi dan rendah harus berkumpul. Ini termasuk pendiri, wakil pendiri, sesepuh tertinggi, penatua agung, dan setiap murid serta penatua lainnya harus datang menyambutnya dan membungkuk ketika mereka melihatnya. Dan sekarang, prestasi Lin Ming sebenarnya terus melampaui 15 besar dunia besar. Dia telah menembus 10 besar dan akan segera mencapai 5 besar. Jika dia terus maju maka itu sungguh luar biasa. Bahkan sekarang, tingkat kenaikan poin prestasi Lin Ming tidak melambat sama sekali. Mereka segera menembus angka 90 juta dengan momentum yang tak terbendung. Lalu, 93 juta, 96 juta, 99 juta. Menembus 100 juta. Poin prestasi Lin Ming telah menembus titik kritis 100 juta. Di dalam istana terapung besar di Crimson Light World, Huo Violenstone tertawa terbahak-bahak. Dia berkata,
Apa yang saya katakan? Aku tahu ini akan terjadi. Saya sudah mengatakan bahwa selama putaran kedua eliminasi Lin Ming di turnamen ini dia pasti akan menembus 100 juta. Kalau saya lihat lagi, anak ini pasti bisa mencapai setidaknya 150 juta. Tanpa memikirkannya, Lin Ming pasti telah membunuh master nomor 1 di dunia besar bela diri sejati. Siapakah penguasa nomor 1 di dunia yang hebat? Bukan siapa-siapa lagi untuk Lin Ming. Huo Violenstone berbicara begitu keras hingga janggutnya berkibar. Pipinya kemerahan karena cahaya saat matanya bersinar karena kegembiraan yang tinggi. Seolah-olah Lin Ming akan segera bergumul dengan orang suci dari Istana Impian Ilahi, atau mengusir keturunan alam semesta ilahi Empirean. Adapun 3 klan Dewa Binatang lainnya, semuanya memiliki rasa aneh di hati mereka saat melihat reaksi bahagia Huo Violenstone. Semua orang di sini adalah anggota klan Dewa Binatang, jadi bagaimana perbedaan antar murid bisa begitu besar? Adapun naga tertawa klan naga kuno, ketika dia melihat peringkat Lin Ming dia merasa sulit untuk tertawa lagi. Klan naga kuno selalu memimpin 4 klan Dewa Binatang yang agung, dan klan Phoenix kuno hanya bisa dianggap sebagai tempat kedua atau ketiga. Tapi sekarang, klan naga kuno mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk membesarkan naga satu, namun naga satu hanya berada di peringkat 50 teratas dunia besar, tidak ada harapan dia melangkah lebih jauh. Adapun klan Phoenix kuno, mereka memiliki murid yang berhasil menembus 5 besar, dan tampaknya melanjutkan ke 3 besar bukanlah masalah sama sekali. 3 teratas hingga 50 teratas, orang bahkan tidak dapat menggambarkan perbedaan ini dengan awan dan lumpur. Setelah menembus 100 juta, itu masih belum menjadi batas Lin Ming. Jumlah terakhir berhenti di 143 juta. Dengan membunuh Wu Final Cloud, Lin Ming telah mendapatkan 96 juta poin prestasi. Adapun peringkatnya, dia telah melompat ke posisi kedua dunia bela diri sejati. Membunuh Wu Final Cloud peringkat nomor 1 tidak berarti Lin Ming akan melompat ke tempat pertama. Faktanya, selisih poin prestasi Wu Final Cloud dengan peserta peringkat kedua hanya 10-20 juta. Ketika Lin Ming memperoleh 60% poin prestasi Wu Final Cloud selain nomor aslinya, dia masih sedikit jauh dari mencapai tempat pertama, sehingga dia berakhir di posisi kedua. Perubahan peringkat Lin Ming tidak lagi terbatas pada perhatian Mu Qianyu, Huo Violenstone, dan beberapa lainnya. Sekarang, perubahan peringkatnya tercermin pada keputusan segel ilahi yang menunjukkan 3.000 dunia besar di alam ilahi. Dan keputusan segel ilahi ini berada di bawah pengawasan setiap pengaruh besar di alam ilahi. Setelah Lin Ming membunuh Wu Final Cloud, namanya di segel ilahi tiba-tiba menghilang dari posisinya sekitar 30.000. Ia melaju ke depan dengan kecepatan ekstrim, bergegas menuju peringkat 3670. Keputusan segel ilahi adalah daftar yang mencakup keseluruhan alam ilahi. Hanya dari kata laut ilahi, orang dapat memahami betapa termasyurnya laut itu. Jika seseorang bisa menduduki peringkat 3000 teratas dalam keputusan segel ilahi, itu berarti bahwa rata-rata, mereka akan menjadi penguasa peringkat teratas di dunia yang hebat. Sekarang Lin Ming hanya berjarak beberapa ratus peringkat dari 3000 teratas. Itu sudah lebih dari cukup untuk membangkitkan minat seluruh alam ilahi. Seniman bela diri dari alam ilahi memiliki ingatan yang sangat baik. Dalam beberapa hari terakhir ini, mereka telah mengingat hampir 5000 nama teratas dalam keputusan segel ilahi. Mereka adalah para pemimpin dan juru mudi dunia ilahi di masa depan, dan bahkan para raja dunia pun akan lahir dari barisan mereka. Adapun yang tersisa, meskipun mereka mungkin tidak menjadi raja dunia, tidak akan menjadi masalah untuk menjadi raja dunia setengah langkah. Meskipun Raja Dunia setengah langkah masih jauh dari sebanding dengan Raja Dunia sejati, mereka masih merupakan karakter yang akan berusaha sekuat tenaga untuk dimenangkan oleh banyak pengaruh besar. Banyak tanah suci Raja Dunia biasa, selain Raja Dunia mereka sendiri, bahkan tidak memiliki Raja Dunia setengah langkah di barisan mereka. Jika Raja Dunia setengah langkah baru yang tidak terafiliasi muncul, semua tanah suci Raja Dunia biasa ini akan melakukan segala daya mereka untuk memenangkan hati mereka. Di dunia Atlas, di bawah gulungan emas dan dikelilingi oleh dekrit segel ilahi, banyak seniman bela diri yang menyadari perubahan peringkat. Phoenix Cry Palace telah menjadi titik perhentian pertama Lin Ming setelah naik ke alam ilahi. Salah satu dari 72 istana klan Phoenix kuno, Phoenix Cry Palace telah menjadi titik awal Lin Ming dalam petualangannya melalui alam ilahi. Para murid istana Phoenix Cry juga memperhatikan dekrit segel ilahi. Peri Feng, Dao Hong Putih, dan semua orang penting lainnya di istana Phoenix Cry hadir. Selain Lin Ming dari Phoenix Cry Palace, ada juga Yan Little Moon dari Charming Phoenix Palace yang sedang diawasi. Kakak magang senior, Suster Lu Xiaoyun sedang memimpin sekelompok murid perempuan muda yang cantik, semuanya mengobrol bersama. Mereka awalnya datang untuk mencari Yan Little Moon. Sebagai salah satu murid paling menonjol yang pernah muncul di Istana Phoenix Menawan, Yan Little Moon telah dibawa ke markas besar. Murid-murid ini datang ke sini karena mereka tertarik dengan hasil Yan Little Moon dan ingin melihat apakah dia bisa mengikuti keputusan segel ilahi. Tapi sekarang, orang-orang dari Phoenix Cry Palace dan Charming Phoenix Palace semua bisa melihat nama yang sangat bersinar yang berkobar di dekat bagian depan keputusan segel ilahi, klan Phoenix kuno, Lin Ming. Dia adalah karakter yang menyapu bersih banyak orang jenius di tanah suci Raja Dunia Besar, dan menjadi Raja Sejati Dunia Besar. Bahkan Xiao Daoji dan Huo Burning Heaven di masa lalu belum mampu mencapai ini. Lin Ming, apakah dia benar-benar hanya seseorang dari alam bawah? Peri Feng berbisik pada dirinya sendiri.
Dia masih ingat pertama kali dia melihat Lin Ming di Timewon Phoenix City, saat uji coba peleburan tingkat raja di alam bawah. Pada saat itu, dia hanya percaya bahwa Lin Ming akan mampu menjadi mendiang guru Lord Divine di masa depan dan juga tokoh penting dari Phoenix Cry Palace. Karena dia melihat potensi ini dalam dirinya, Peri Feng secara pribadi membimbing Lin Ming untuk naik ke alam ilahi dan juga membawanya ke Phoenix Cry Palace. Pada saat itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang rendah hati dan ramah akan mencapai hasil yang luar biasa. Dan di dekat murid-murid Istana Phoenix Cry, murid-murid Istana Phoenix yang tampan, khususnya banyak dari mereka yang telah berpartisipasi dalam uji coba peleburan bintang roh api dengan Lin Ming, semuanya menyaksikan namanya bersinar pada keputusan segel ilahi, emosi yang mendalam melonjak dalam hati mereka. Ada banyak di antara mereka yang telah melihat Lin Ming dengan mata kepala sendiri di Fire Spirit Star. Ketika Lin Ming berada di Fire Spirit Star, dia telah menyelesaikan Tousan Slaughter dan mendapatkan setetes esensi darah Phoenix kuno. Meskipun dia mencapai keajaiban seperti itu, mereka tidak pernah berpikir dia akan mencapai ketinggian seperti yang dia capai hari ini. Berpikir tentang pertarungan Lin Ming yang gagah dan liar dengan Crimson Striveclut dan adegan dia menyapu semua lawan di Illusionary God Combat Array, beberapa gadis muda dari Charming Phoenix Palace merasakan wajah cantik mereka memerah karena tergila-gila dan pikiran mereka bergetar dengan emosi yang baru ditemukan saat mereka jatuh jauh ke dalam Lin Mania. Dalam dunia pencaksilat, kekuatan, bakat, dan karakter moral seseorang merupakan daya tarik yang paling menarik bagi lawan jenis. Lin Ming memiliki semua itu secara berlimpah. Bukan hanya itu, tapi ketampanannya, temperamennya, semuanya benar-benar luar biasa. Karena itu, dia secara alami menarik kerinduan hati gadis-gadis ini. Bab 1213, Sumber Roh. Lin Ming tidak tahu bahwa peringkatnya diwujudkan pada keputusan segel ilahi 3000 dunia besar, dia juga tidak peduli tentang hal ini. Seluruh konsentrasinya terfokus pada praktik hukum mimpi ilahi. Setelah dia menyerap energi alam mimpi Wu Final Cloud, dia terbang langsung menuju kota bela diri sejati sehingga dia bisa mendekat dan mulai memberi nutrisi pada tanda mimpi ilahi. Dan di sekitar kota bela diri sejati, para murid mulai memberikan tempat yang luas kepada Lin Ming. Hanya ketika Lin Ming pergi barulah mereka berhenti mundur. Mereka berdiri di sana, linglung, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Jika seseorang dengan budidaya laut ilahi awal mampu memiliki kekuatan tempur seperti itu, sungguh tak terbayangkan tingkat kekuatan apa yang akan diperoleh Lin Ming begitu ia menjadi dewa ilahi atau dewa suci. Tapi tidak peduli apa, mulai hari ini, nama Lin Ming ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh dunia bela diri sejati. Lin Ming kembali ke kamar kediamannya dan duduk di ranjang batunya. Ia tidak langsung mulai berkultivasi, melainkan memejamkan mata, memikirkan pertarungan yang dialaminya dan menghidupkannya kembali di arena pikirannya. Kesan paling mendalam yang ditinggalkan pertempuran itu pada Lin Ming adalah kekuatan ilahi transenden yang digunakan Wu Final Cloud, seni metamorfik iblis surgawi. Menurut Wu Final Cloud, ini adalah kekuatan ilahi transenden tipe transformasi tubuh. Ia memanggil kekuatan dewa iblis, mengubah tubuhnya sendiri menjadi tubuh dewa iblis. Itu adalah kekuatan ilahi yang transenden dari jalur iblis. Kekuatan ilahi yang transenden ini sangat tidak lengkap, hingga ke tingkat yang menggelikan. Seni metamorfik iblis surgawi yang lengkap dapat meningkatkan kecepatan, kekuatan ledakan, kekuatan pertahanan, dan sebagainya secara besar-besaran, melipat gandakan kekuatan tempur komprehensif mereka beberapa kali lipat. Namun, versi yang dipraktikkan Wu Final Cloud terutama diwujudkan dalam peningkatan daya ledaknya, meningkatkan kekuatan ledakannya beberapa kali lipat. Dengan itu saja, dia bisa menggunakan esensi sejatinya untuk berjuang dengan kekuatan 100 juta Jin Lin Ming. Jika saya bisa mendapatkan seni metamorfik iblis surgawi maka panduan tiruan surgawi saya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika saya menggunakan 100 gelombang berlapis dalam keadaan seperti itu, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Lin Ming tidak bisa tidak memiliki gagasan seperti itu. Ketika dia memikirkan hal ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan masam. Semua kekuatan ilahi transenden yang dia alami sejauh ini akan memberikan manfaat yang luar biasa baginya. Dia menginginkan semuanya. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan ilahi yang transenden terlalu menantang surga. Sebagai ringkasan komprehensif dari pengetahuan seumur hidup seorang Empyrean, pengetahuan itu harus sekuat ini. Pada saat ini, di suatu tempat di tenggara kota bela diri sejati, di bawah pohon 7 warna dengan bunga-bunga tinggi berwarna pelangi bermekaran di sekelilingnya, seorang pemuda berpakaian hitam sedang duduk di rerumputan yang subur, punggungnya bersandar pada pohon. Tangannya dibalut perban, lutut kanannya ditekuk dan kaki kirinya lurus. Dia dengan santai meletakkan lengannya di atas lutut, dalam posisi yang sangat nyaman. Sepertinya dia sudah lama duduk di sini. Bahunya ditaburi kelopak bunga, seekor kupu-kupu mendarat di ujung jarinya, dengan lembut mengepakkan sayapnya dalam pemandangan yang sangat tenang. Dia meninggal, Lin Ming ini sebenarnya mampu membunuh Wu Final Cloud. Sepertinya pertandingan yang menarik. Pemuda berpakaian hitam berpikir keras. Matanya yang hitam pekat tampak cerah dan hidup, dan rambut hitamnya tergerai hingga ke telinganya. Dia adalah seorang pemuda yang sangat berpenampilan rapi dan tampan. Hanya saja wajahnya ternyata pucat. Seseorang bahkan dapat dengan jelas melihat pembuluh darah biru di bawah kulitnya, seolah-olah dia sedang dalam tahap awal penyakit mematikan. Ujung jarinya bergerak dan kupu-kupu itu terbang menjauh, terbang kembali menuju lautan bunga di sekitarnya. Ketika pemuda berpakaian hitam melihat ini, dia tersenyum penuh pengertian.
Pada saat ini, pikirannya bergerak dan dia melihat ke arah kanopi bunga dan pepohonan di kejauhan. Keluarlah, aku sudah menemukanmu. Dengan suara gemerisik, bunga-bunga terpisah dan monster dengan bulu merah dan sisik merah perlahan keluar. Tampak seperti monyet merah dan keempat anggota tubuhnya mencapai tanah. Penampilannya sangat galak. Saat pemuda berpakaian hitam melihat monster berbulu merah ini, dia mengusap keningnya, memperlihatkan ekspresi seperti dia sedang sakit kepala. Sepertinya aku tidak bisa menyingkirkanmu bagaimanapun caranya. Anda sudah mengejar saya selama 7 hari 7 malam, apakah kamu benar-benar menginginkan benda ini? Pemuda berpakaian hitam itu masih duduk nyaman seperti sebelumnya. Saat dia berbicara, kristal ungu muncul di telapak tangannya yang terangkat. Ini adalah kristal ungu yang sangat indah, hanya sebesar kristal pertama bayi. Di tengah kristal ungu itu ada garis biru yang menggeliat seperti ular kecil. Pemuda berpakaian hitam dengan lembut melemparkan kristal ungu itu. Itu melompat-lompat di tangannya, memesona. Saat monster berbulu merah itu melihat kristal ungu ini, mata birunya yang seperti hantu bersinar dengan cahaya serakah. Tapi, ia tidak langsung menyerang. Jelas sekali bahwa mereka berhati-hati terhadap pemuda berpakaian hitam ini. Pemuda berpakaian hitam itu perlahan berdiri, berkata, kamu mengejarku sejauh ini karena kamu menginginkan benda ini, bukan? Bisakah kamu memberitahuku apa ini? Dan kamu, siapa kamu? Jangan bilang kamu adalah binatang mimpi buruk. Saya tahu Anda berbeda dari mereka, tetapi mengenai caranya, saya tidak bisa mengatakannya. Monster berbulu merah itu tetap diam, hanya menatap kristal ungu di tangan pemuda berpakaian hitam itu. Saya tahu Anda dapat memahami kata-kata saya. Setiap kali saya berbicara, saya dapat melihat wajah Anda berubah. Anda pasti memiliki kesadaran Anda sendiri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Namaku Fang, satu kata, satu suku kata. Saya seorang pengembara yang melakukan perjalanan melalui bintang-bintang. Saya tidak punya rumah dan tidak ada tempat untuk mengikat saya. Di dunia bela diri sejati ini, orang-orang memanggilku Dragon Fang, dan kamu juga bisa memanggilku seperti itu, yaitu, jika kamu bisa berbicara. Monster berbulu merah itu tidak merespon seperti sebelumnya. Dragon Fang tampak sangat sabar. Dia mulai berbicara pada dirinya sendiri, saya merasa ada sesuatu yang aneh dengan dunia impian ilahi. Sejak saya memasuki dunia impian ilahi, saya merasakan perasaan ini. Dunia ini terlalu nyata, segala sesuatu tampak seperti kenyataan, seolah-olah segala sesuatu di sini benar-benar ada dan tidak diciptakan. Aku bisa merasakan ada suatu rahasia di dunia ini, tapi apa rahasianya, aku tidak tahu. Bahkan kristal ungu ini punya rahasia. Saya bisa merasakannya aneh, tapi saya tidak tahu betapa anehnya itu. Saya tidak bisa mengatakan saya sangat menyukai perasaan ini. Jadi, katakan padaku, apa itu kristal ungu, dan siapa kamu? Karena Anda dapat memahami kata-kata saya, pasti ada cara untuk menyampaikan informasi di antara kita. Bahkan jika kamu tidak dapat berbicara, bisakah kamu setidaknya menggunakan semacam transmisi suara energi? Saat Dragon Fang berbicara di sini, monster berbulu merah itu meraung keras dan bergegas ke depan. Pupil Dragon Fang berkontraksi dan dia menebaskan pedang ke bawah ke tubuh monster berbulu merah itu. Namun, tubuh monster berbulu merah itu sekeras berlian astral. Setelah menebasnya, cahaya pedang itu meledak dengan suara jeruji logam. Bahkan dengan aura dan kekuatan Dragon Fang yang luar biasa yang mampu membelah gunung, dia masih hanya mampu memotong beberapa helai rambut. Besar, Dragon Fang tidak terkejut sama sekali, malah tertawa terbahak-bahak. Dia menebaskan pedangnya sekali lagi, bahkan lebih cepat dan lebih kuat dari serangan terakhirnya. Sinar cahaya pedang emas setebal 10 kaki berubah menjadi panah cahaya menyilaukan yang menghantam tubuh monster berbulu merah itu. Pang! Dengan suara dering yang keras, monster berbulu merah itu terlempar kembali karena serangan ini. Namun, ia masih tidak terluka seperti sebelumnya. Dan Dragon Fang seperti elang ketika dia tiba-tiba mundur ratusan kaki. Dia menatap monster berbulu merah itu, menjilat bibirnya dan bergumam, ini cukup rumit. Naga Fang terkekeh. Matanya berkobar dengan semangat juang yang cemerlang, senang menemukan jodoh yang layak. Sangat sedikit orang jenius yang tidak mendambakan kegembiraan pertempuran. Hanya pertarungan dengan lawan dengan kekuatan serupa yang akan membangkitkan semangat juang mereka, menyebabkan darah mereka mendidih karena kegembiraan. Jika kamu tidak mau bicara, maka aku akan memukulmu sampai kamu berbicara. Dragon Fang berteriak keras dan menyerang sekali lagi. Pedang panjang di tangannya menebas. Pedang demi pedang, cahaya pedang yang tak ada habisnya sangat tajam dan cepat. Untuk sesaat, monster berbulu merah itu menahan rentetan serangan pedang, mengeluarkan raungan kesakitan. Seluruh bulunya mulai menonjol seperti jarum baja. Naga Fang tersenyum. Karena tubuhmu sangat kuat, biarkan aku melihat apakah kamu dapat menahan kekuatan hukumku atau tidak. Di dunia ini, senjata paling tajam bukanlah sebilah pedang melainkan ruang pecah. Ketika ruang angkasa hancur, semua yang ada di dalamnya juga akan hancur. Sekarang tunjukkan padaku apakah kamu bisa menahan ini atau tidak. Dragon Fang mengangkat pedangnya. Di sekelilingnya, ruang mulai berputar, sebuah distorsi terlihat oleh mata. Di dalam ruang terdistorsi ini, bahkan pedangnya tampak bengkok. Adapun monster berbulu merah itu, ia merasakan ancaman besar dan mengeluarkan geraman ganas. Siu, pedang Dragon Fang ditebas. Cahaya pedang melintasi dunia saat cahaya ilahi yang menyilaukan membubung ke awan.
Monster berbulu merah itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, suaranya memecahkan gunung dan menyapu awan. Pertarungan sengit antara keduanya bisa disaksikan dari jarak ribuan mil. Seseorang dapat dengan jelas merasakan bumi bergetar karena fluktuasi energi yang hebat. Apa yang sedang terjadi? Di sana, ada yang berkelahi di sana. Pertempuran yang sengit. Bahkan dari jarak sejauh itu aku merasakan hatiku bergetar. Astaga, siapa yang bisa bertarung? Intensitas pertempuran ini tidak kalah dengan pertempuran antara Lin Ming dan Wu Finalclut. Sekarang Wu Finalclut telah meninggal dan Lin Ming telah kembali ke kota, saya benar-benar tidak tahu dua peserta mana yang mampu meletus dalam pertempuran yang begitu mengerikan. Itu mungkin Dragon Fang, tapi siapa lawannya? Ayo pergi ke sana dan melihatnya. Beberapa ratus seniman bela diri menahan aura mereka dan terbang menuju lokasi pertempuran. Seniman bela diri dari daerah lain juga menyusul. Cahaya ilahi membubung ke langit seolah-olah akan membelah dunia. Suara gema pertempuran masih terdengar. Namun, saat semua orang mendekat, suara ledakan itu dengan cepat berkurang hingga lenyap sepenuhnya. Ketika semua orang tiba di lokasi pertempuran, mereka dapat melihat bahwa semua gunung, sungai, dan daratan sepanjang ratusan mil telah hancur total, benar-benar terbelah dengan retakan pecah di mana-mana. Ada celah besar tak terduga yang membelah seluruh medan perang, ini jelas disebabkan oleh energi pedang. Ada darah di sini. Darah siapa itu? Ini, bulu merah. Itu monster berbulu merah. Beberapa orang menemukan noda darah serta bulu merah tertinggal di tanah. Itu jelas berasal dari monster itu. Ya, seharusnya Dragon Fang bertarung melawan monster berbulu merah itu. Aku tidak tahu siapa yang menang atau kalah, tapi monster berbulu merah itu seharusnya tidak mati, mungkin dia kabur, betapa menakutkannya. Entah itu Dragon Fang atau monster berbulu merah itu, tidak ada eksistensi yang bisa kita tangani. Jika kita bertemu monster berbulu merah itu, kita tidak punya kesempatan selain lari. Saya ingin tahu bagaimana Lin Ming membandingkannya dengan mereka. Para seniman bela diri ini terkejut ketika mereka merasakan fluktuasi esensi sejati yang memudar di udara. Di dunia bela diri sejati, pusat-pusat kekuatan tersembunyi bermunculan satu demi satu. Jenius nomor satu di tanah suci bela diri sejati sebenarnya bukanlah orang terkuat di sini. Sekarang, tampaknya monster berbulu merah itu lebih kuat dari Wu Finalclut. Sebenarnya tidak ada batasan di alam semesta ini. Selalu ada gunung yang lebih tinggi dan orang yang lebih kuat, alam ilahi jauh lebih luas dari yang dapat kita bayangkan. Tampaknya, kami terlalu meremehkan seniman bela diri pengembara dan seniman bela diri sekte kecil ini. Seorang murid inti dari tanah suci bela diri sejati berkata sambil menghela nafas. Memang, mereka datang dari jumlah orang yang terlalu banyak. Akan selalu ada orang yang menemukan kesempatan beruntung dan menentang surga, atau orang jenius yang bakatnya menentang semua logika atau alasan. Dari 1 triliun kehidupan, yang dapat muncul semuanya adalah individu-individu yang tiada taranya, banyak di antaranya bahkan lebih menakutkan daripada para jenius di tanah suci Raja Dunia Agung. Bahkan kakak magang senior High Dragon dan kakak magang senior telah dikalahkan. Jalan di depan kita masih panjang. Bagi banyak murid inti tanah suci bela diri sejati, pertemuan bela diri pertama alam ilahi ini telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada mereka. Pada saat ini, di dalam galaksi bintang yang luas, terdapat sebuah istana indah dan megah yang diukir dari batu giok roh yang paling murni. Di teras istana batu giok ini, seorang pemuda berpakaian putih sedang bersandar di pagar. Pemuda berpakaian putih ini memiliki temperamen yang luar biasa. Ada manik kecil di antara alisnya. Dikombinasikan dengan ketampanannya, dia memiliki penampilan yang sangat eksotis baginya. Di depan pemuda berpakaian putih ini ada cermin kristal biru besar. Gambar yang dipantulkan dalam cermin kristal ini adalah pertarungan puncak yang diadakan di 3000 dunia besar alam ilahi. Di dalam cermin istana impian ilahi ini, seseorang dapat melihat pemandangan di seluruh dunia impian ilahi. Namun, cermin ini memiliki keterbatasan. Di 3000 dunia besar alam ilahi, ada pertempuran epik yang tak terhitung jumlahnya yang terjadi sepanjang waktu. Bayangan yang terpantul di cermin kristal ini bahkan tidak setetes pun di lautan. Saat ini, di dalam cermin kristal, ada bayangan kristal ungu. Di dalam kristal ungu ini, ada energi aneh yang berenang seolah ingin melepaskan diri. Junior magang Sister Frost Dream, apakah ini sumber roh? Pemuda berpakaian putih bertanya sambil menunjuk kristal ungu yang terpantul di cermin. Mungkinkah impian ilahi guru besar menempatkan sumber roh di dunia impian ilahi? Sebagai hadiah. Pemuda berpakaian putih itu bertanya dengan nada tidak percaya yang kental dalam suaranya. Berdiri di samping pemuda berpakaian putih itu adalah seorang gadis dengan gaun biru dingin. Kulitnya semurni dan seputih salju dan setiap hembusan napasnya memancarkan pesona dan keindahan. Dia adalah murid langsung Empyrean Divine Dream, Frost Dream. Sebenarnya gelar murid langsung pun tidak cukup untuk menggambarkan statusnya di Istana Impian Ilahi. Dia adalah orang suci dari Istana Impian Ilahi, penerus terpilih dari Impian Ilahi Empyrean. Gadis berpakaian biru itu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia berkata, itu hanyalah bentuk dasar dari sumber roh, mereka secara pribadi disempurnakan oleh guru yang terhormat. Saat gadis berpakaian biru itu berbicara, pemuda berpakaian putih itu diam-diam tercengang.
Sumber roh adalah eksistensi yang setingkat dengan energi nenek. Energi nenek moyang adalah sumber segala materi, namun sumber roh adalah ilahi, alam semesta, sekaligus landasan bagi hukum mimpi ilahi. Jika energi nenek moyang bisa tercipta, maka sepertinya sumber roh juga bisa tercipta. Jika mimpi ilahi guru besar secara pribadi memurnikan sumber roh, meskipun itu adalah sumber roh dalam bentuk dasarnya, itu tetap luar biasa. Mimpi agung guru agung benar-benar murah hati. Gadis berpakaian biru itu dengan samar berkata, semuanya terserah takdir. Jika seseorang ingin mendapatkannya, itu tidak akan semudah itu. Benar, mendapatkannya itu sulit dan menyerapnya bahkan lebih sulit lagi. Jika jiwa seseorang tidak cukup kuat, atau persepsinya kurang sedikit pun, maka mereka akan mengalami kegagalan total. Bahkan jika itu aku harus mengerahkan segalanya untuk menyerapnya. Jika saya sedikit saja ceroboh maka saya akan gagal. Namun, jika aku bisa menyatukan gumpalan terkecil dalam diriku, maka manfaatnya bagi jiwaku tak terbayangkan. Saya harus mengatakan bahwa saya sangat cemburu. Jika saya mengetahui hal ini lebih awal maka saya juga akan berpartisipasi dalam babak penyisihan. Kata pemuda berpakaian putih. Energi nenek moyang dan sumber roh adalah dua keberadaan yang hampir lenyap dari alam semesta, mereka tidak mungkin ditemukan. Mereka hanya ada di sudut-sudut alam semesta yang jauh dan tersembunyi, atau dikumpulkan dan disempurnakan oleh karakter ekstrim tertentu. Misalnya, Empyrean Primordius memurnikan energi nenek moyang, dan untuk sumber roh, yang disempurnakan oleh Empyrean Divine Dream. Bab 1214, babak terakhir. Waktu berlalu hari demi hari. 5,5 bulan setelah pertemuan bela diri pertama dimulai, perubahan baru terjadi dengan keputusan segel ilahi. Sebagai daftar peringkat yang sangat diperhatikan oleh semua pengaruh besar alam ilahi, setiap kali ada gangguan sekecil apapun dalam keputusan segel ilahi, perubahan ini akan langsung dilaporkan ke tokoh tingkat tinggi dari semua pengaruh ini. Selama masa ini, setiap jenius tak dikenal perlahan-lahan berkembang menuju kejayaan, memasuki pemandangan pengaruh alam ilahi ini. Dan nama yang muncul kali ini adalah Fang. Sebagai seorang seniman bela diri yang juga masuk melalui dunia bela diri sejati, Fang tidak memiliki latar belakang yang diketahui. Ia dikenal sebagai raja dari semua seniman bela diri pengembara. Apapun yang terjadi, dia mungkin benar-benar seniman bela diri pengembara, atau dia berasal dari keluarga yang ingin merahasiakan statusnya, atau dia adalah salah satu murid tersembunyi dari sesepuh tertinggi. Fang adalah seseorang yang mirip dengan Lin Ming, yang baru saja menjadi sorotan. Dia adalah kuda hitam yang melampaui ekspektasi semua orang. Apalagi kuda hitam ini bahkan lebih gelap dari Lin Ming. Dalam sekejap dia telah menembus peringkat 1000 teratas dari keputusan segel ilahi dan berakhir di peringkat 997. Dia tidak diragukan lagi adalah master nomor 1 di dunia bela diri sejati. Penampilan Fang benar-benar menutupi pusat perhatian Lin Ming. Saat ini, peringkat tertinggi Lin Ming hanya sekitar 3000. Dibandingkan dengan peringkat 1000 teratas Fang, itu jauh lebih buruk. Lagi pula, semakin tinggi seseorang, semakin sulit untuk naik pangkat. Peringkat 1000 teratas dari keputusan segel ilahi adalah batas yang benar-benar baru. Setelah masuk ke peringkat 1000 teratas, setiap karakter di sana memiliki eksistensi yang luar biasa. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang tiada taranya di generasinya. Jika mereka pergi ke tanah suci, bahkan penguasa suci tanah suci itu pun harus tunduk. Bocah sialan ini, dia muncul begitu saja. Saat Huo Violenstone melihat Fang membayangi Lin Ming di dunia bela diri sejati, dia merasa sangat tidak sehat. Bukan hanya peringkat Lin Ming yang tidak meningkat akhir-akhir ini, peringkatnya malah jatuh lurus ke bawah, dan kini turun ke peringkat lebih rendah dari 8.000 pada keputusan segel ilahi. Hal ini menyebabkan Huo Violenstone merasa semakin sakit. Bocah terkutuk itu, Lin Ming, apakah dia menghabiskan waktunya untuk buang air kecil atau semacamnya? Apa yang dia lakukan selama ini? Setelah Lin Ming membunuh Wu Final Cloud, dia tidak pergi berburu lebih banyak energi alam mimpi, malah dengan damai menutup diri di kota bela diri sejati. Energi alam mimpi yang diberikan Wu Final Cloud padanya terlalu kaya. Setelah Lin Ming menyempurnakan tanda mimpi ilahi ketiga, dia menyempurnakan tanda mimpi ilahi keempat hingga hanya selangkah lagi dari kesempurnaan juga. Baru-baru ini, semakin banyak orang yang meninggal. Lin Ming mendongak, melihat jiwa-jiwa terus-menerus terbang di atas kepalanya dan kembali ke kota bela diri sejati di mana mereka akan dihidupkan kembali. Semakin banyak orang kuat mulai mati, banyak dari mereka yang mampu masuk dalam peringkat 1000 seniman bela diri terbaik dunia yang hebat. Tentu saja, bahkan setelah orang-orang ini terbunuh beberapa kali, mereka masih dapat dengan mudah melewati babak penyisihan dan tidak dikeluarkan. Sepertinya ada beberapa perubahan di dunia luar akhir-akhir ini, aku ingin tahu apa yang sedang terjadi. Lin Ming berpikir keras. Dia tidak tahu bahwa saat dia berlatih, monster mimpi buruk di luar kota menjadi semakin brutal dan mengerikan. Bahkan ada monster mimpi buruk yang bermutasi yang mulai bermunculan. Setelah membunuh monster mimpi buruk ini, seseorang dapat memperoleh beberapa juta poin prestasi. Para seniman bela diri yang poin prestasinya meningkat pesat sebagian besar berasal dari membunuh monster mimpi buruk yang bermutasi ini. Tentu saja, kekuatan monster mimpi buruk yang bermutasi ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan seniman bela diri peringkat 20 teratas di dunia besar akan mati karena cakar monster mimpi buruk yang bermutasi ini jika mereka tidak hati-hati.
Meski tidak ada kematian permanen di alam mimpi, perasaan tubuh mereka tercabik-cabik masih menyisakan ketakutan di hati para peserta. Selain monster mimpi buruk yang bermutasi, monster berbulu merah yang muncul di Demon Ceiling Ridge dan bertarung dengan Dragon Fang juga muncul sekali lagi. Monster ini memiliki kekuatan yang hampir tak terbatas dan tubuhnya sekeras logam dewa. Meskipun telah menghilang selama lebih dari belasan hari, kini muncul kembali. Itu membunuh banyak murid puncak tanah suci bela diri sejati, termasuk master peringkat ke-7, Wu Zanfeng. Saat monster berbulu merah ini membunuh lebih banyak peserta, ia menjadi semakin kuat. Hanya membicarakannya saja sudah membuat seseorang menjadi pucat karena takut mereka akan keluar dan menemuinya. Jika seseorang bertemu dengan peserta yang tangguh, orang itu mungkin tidak akan membunuh Anda. Ini karena peserta dengan poin prestasi rendah tidak layak untuk diganggu. Tapi, monster berbulu merah itu berbeda. Siapapun yang menabraknya akan mati. Bahkan master peringkat 7 dari dunia besar tidak bisa lepas dari cakarnya setelah mengeluarkan seluruh persenjataan seni bela dirinya, apalagi orang lain. Pembantaian di seluruh penjuru menjadi semakin sengit. Dan saat ini, batas waktu 6 bulan hampir berakhir. Babak penyisihan-penyisihan ketiga dan terakhir akhirnya semakin dekat. Proporsi eliminasi, 999 dari setiap 1000 peserta. Jumlah ini belum termasuk rasio eliminasi 99% pada babak eliminasi pertama. Dalam dua babak eliminasi pertama, hanya ada satu seniman bela diri yang tersisa dari setiap 100.000. Untuk dapat menonjol dari 100.000 seniman bela diri, orang yang mampu melakukannya tidak diragukan lagi adalah seorang jenius di antara para jenius. Peringkatku menjadi yang keempat. Setelah batas waktu 6 bulan tiba, Lin Ming melihat peringkatnya sendiri. Dia sudah jatuh ke posisi keempat. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan hal ini. Tidak peduli apa, dia masih bisa melewati babak pemutaran film ini meskipun dia duduk di sini dan menutup matanya. Wu Final Cloud itu kemungkinan besar sudah menyusul. Dari dua orang yang melewati saya, salah satunya adalah Wu Final Cloud. Dengan kekuatannya, melampaui poin prestasiku lagi seharusnya tidak menjadi masalah. Adapun orang lain itu, aku ingin tahu siapa dia. Mungkin Dragon Fang. Di dunia impian ilahi, kekuatan seseorang pada dasarnya berhubungan dengan peringkatnya. Setelah seseorang mencapai peringkat yang sesuai untuk kekuatannya, sangat sulit untuk meningkatkannya lebih jauh. Pada saat ini, di langit dunia impian ilahi, cahaya yang menyilaukan dan energi yang tak terbatas jatuh dari langit, membawa serta tekanan yang menakjubkan. Banyak seniman bela diri, yang pernah terkena tekanan ini, merasakan tubuh mereka tiba-tiba meledak. Mereka berubah menjadi titik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Semakin banyak seniman bela diri yang meledak. Seluruh ruang di sekitarnya dibanjiri cahaya bintang yang tak ada habisnya. Adapun kota bela diri sejati, tempat sebagian besar seniman bela diri berkumpul, cahaya bintang memenuhi jalanan, membuatnya tampak seolah-olah sungai bintang telah jatuh ke dunia. Setelah eliminasi putaran kedua ini, dari lebih dari 2 triliun peserta pertemuan bela diri pertama yang mendaftar di dunia besar bela diri sejati, hanya 20 juta yang tersisa. Pada babak penyisihan pertama dan kedua, akan ada banyak seniman bela diri dengan poin prestasi rendah yang bahkan tidak mau dibunuh oleh seniman bela diri lain. Namun ketika babak eliminasi ketiga dimulai, semua yang memiliki poin prestasi rendah akan tersingkir, dan mereka yang tersisa akan memiliki sejumlah besar poin prestasi. Hal ini akan menyebabkan keganasan dan kebrutalan turnamen ini meningkat ke level lain, karena mereka yang tersisa akan memiliki jutaan poin prestasi. Membunuh peserta lain akan memberikan poin prestasi yang cukup besar. Pembantaian, darah, kekejaman, seluruh dunia bela diri sejati ditakdirkan menjadi medan perang Asura dengan pembantaian tanpa akhir. Setelah 2 jam, babak penyisihan kedua akhirnya berakhir. Semua peserta yang tidak memiliki poin prestasi berubah menjadi cahaya bintang yang menghilang. Orang-orang ini semua dikembalikan ke dunia nyata, terlempar ke tempat yang berjarak 10.000 mil dari cahaya impian ilahi. Dan pada saat ini, suara seperti guntur yang mengepul menyebar ke seluruh 3.000 dunia besar dunia impian ilahi. Ini adalah suara Empyrean Fast Universe, hanya seorang Empyrean yang mampu memproyeksikan transmisi suara ke seluruh alam ilahi. Babak ketiga, dan babak penyisihan terakhir, sekarang akan dimulai. Selama Anda bisa melewati babak penyisihan ketiga ini, Anda harus lolos babak penyisihan. Sejak saat itu, peraturan telah berubah. Penyembelihan tidak lagi dilarang di dalam batas kota. Sekarang, kalian semua, nikmati pesta pembantaian besar ini sepuasnya. Kata-kata Empyrean Fast Universe singkat dan ringkas. Namun, mereka meninggalkan dampak mental yang sangat besar pada peserta yang tersisa yang tak terhitung jumlahnya. Selama eliminasi putaran ketiga ini, kota-kota tidak lagi aman. Selama 3 bulan terakhir, semua orang tahu bahwa pembantaian antara peserta dan monster mimpi buruk akan meningkat ke tingkat yang mengerikan. Namun sekarang, semua orang juga mengetahui bahwa perbatasan kota pun tidak akan aman. Tidak ada tempat bagi yang lemah untuk berlindung. Di setiap dunia besar, seluruh dunia besar akan sepenuhnya berubah menjadi medan perang. Jika kota ini tidak aman lalu kemana kita bisa beristirahat? Di alam terbuka, tapi alam liar memiliki monster mimpi buruk, dan seseorang tidak perlu menjadi jenius untuk mengetahui bahwa setelah ronde ketiga dimulai, monster mimpi buruk ini akan beberapa kali lebih tangguh dari sebelumnya. Aku takut kita akan mati dan mati lagi sampai kita bahkan tidak bisa menjadi hantu.
Saat para seniman bela diri yang nyaris lolos ke babak eliminasi ketiga mendengar perubahan baru ini, mereka merasakan suasana hati menjadi sangat berat dan hati mereka dipenuhi ketegangan. Sekalipun ini bukan kematian yang sebenarnya, harus mati setiap hari selama 3 bulan bukanlah sesuatu yang membahagiakan. Namun, para seniman bela diri yang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri dibiarkan melompat ke girangan. Sangat menarik. Hahaha. Saya ingin melihat bagaimana semua orang yang menyinggung saya dan lari bersembunyi di kota akan terus bersembunyi. Membunuh, membunuh, bunuh sampai kesenangan menguasai kita. Selama babak penyisihan ketiga ini, persaingan yang sangat brutal menyebabkan darah banyak pembangkit tenaga listrik meluap karena kegembiraan. Begitu suara Empyrean Fast Universe memudar, fluktuasi energi yang tak terhitung jumlahnya meletus dari seluruh True Martial City. Suara gemuruh yang keras ini bercampur dengan jeritan dan tangisan para seniman bela diri. Jelas sekali ada sejumlah orang yang sudah mulai bertarung. Pada saat yang sama, ada seniman bela diri yang mulai melarikan diri dari kota bela diri sejati. Meskipun ada binatang buas mimpi buruk di alam liar, mencari lembah terpisah untuk bersembunyi jauh lebih aman daripada tinggal di kota bela diri sejati. Lin Ming berdiri dari tempat tidur batunya dan berjalan keluar dari kamar pengasingannya. Dia bisa merasakan udara manis dengan aroma darah dan kental dengan niat membunuh. Saat dia melihat ke langit, dia bisa melihat cahaya bintang yang tak berujung telah menghilang. Tumpukan awan gelap memenuhi langit dan angin kencang yang kencang menderu-deru melintasi kota. Setelah Lin Ming muncul, banyak peserta memperhatikannya. Setelah mengenalinya, mereka semua mulai berlarian berbondong-bondong, karena takut dibunuh begitu saja olehnya. Lin Ming tidak tertarik pada kentang goreng kecil ini. Dia melepaskan akal sehatnya dan menggunakan pemahamannya tentang hukum mimpi ilahi untuk mencari semua energi alam mimpi kuat di dekatnya. Setelah mempraktikkan hukum impian ilahi untuk beberapa waktu lagi, indera Lin Ming sudah bisa mencakup radius 500 mil. Tapi begitu Lin Ming menyelidiki situasi di dekatnya, kulitnya berubah. Dalam bidang indera pikirannya, selain kelompok energi berwarna pelangi yang tersebar di seluruh kota bela diri sejati yang melambangkan peserta lain, dia juga bisa merasakan bahwa beberapa ratus mil ke arah luar, di sekelilingnya, ada energi alam mimpi yang jumlahnya tidak ada habisnya berkumpul bersama. Energi alam mimpi ini seperti tsunami besar yang melaju ke depan dengan kecepatan luar biasa, meluncur menuju kota bela diri sejati. Tsunami energi alam mimpi menutupi langit, menutupi dunia, tak berujung dan tak terbatas, tidak diketahui berapa jumlahnya. Apakah ini binatang mimpi buruk? Lin Ming tiba-tiba terkejut. Dari warnanya, sejumlah besar energi alam mimpi harus mewakili binatang mimpi buruk, tapi bagaimana bisa jumlahnya begitu banyak? Lin Ming terbang ke langit, memandang sejauh yang dia bisa lihat. Saat dia melihat pemandangan di sekelilingnya, dia menghirup udara dingin. Di cakrawala yang jauh, dia bisa melihat lautan hitam yang mengalir ke arahnya, lautan binatang mimpi buruk yang tak berujung. Laut hitam ini terbentang ribuan mil, ada ratusan juta binatang mimpi buruk. Binatang buas mimpi buruk ini semuanya bergegas menuju kota bela diri sejati. Bab 1215, Gelombang Binatang Mimpi Buruk. Gelombang besar 100 juta monster mimpi buruk melonjak ke depan seperti tsunami yang bergulung. Begitu tiba, kemungkinan besar akan menenggelamkan keseluruhan kota bela diri sejati. Bahkan bagi Lin Ming, jika dia terjebak dalam gelombang binatang yang tak ada habisnya ini, dia akan mati tanpa harapan untuk hidup. Harus diketahui bahwa di dalam gelombang monster ini terdapat monster mimpi buruk bermutasi yang sangat kuat, setara dengan master peringkat 20-30 teratas di dunia besar. Bukan masalah bagi Lin Ming untuk membunuh 4 atau 5 binatang mimpi buruk super bermutasi ini. Tapi, jika dia menghadapi ratusan atau bahkan ribuan dari mereka, maka akan sangat sulit untuk melarikan diri. Tidak perlu menyebutkan seniman bela diri lainnya. Pertemuan bela diri pertama ini sangat brutal, terutama babak penyisihan terakhir ini. Lin Ming hanya mengeksplorasi distribusi gelombang binatang untuk sesaat. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia segera berbalik dan lari. Tinggal di sini hanya berarti kematian. Gelombang binatang buas bergulir ke depan dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam sekejap mata, jaraknya 200-300 mil dari kota bela diri sejati. Dengan penglihatan tajam seorang seniman bela diri, mereka sudah bisa mengetahui apa sebenarnya awan gelap yang bergelombang itu. Burung darah yang tak ada habisnya dan tak terbatas, ular piton terbang, binatang griffin bercakar 4, harimau hitam bersayap, badak lapis baja logam, mamut yang mengamuk, serigala raksasa, variasi dan jumlah binatang buas mimpi buruk hampir mustahil untuk dihitung. Astaga, apa itu? Binatang buas yang mengerikan. Gelombang monster mimpi buruk. Ketika banyak seniman bela diri dari kota bela diri sejati melihat gelombang binatang buas yang mengerikan ini, mereka semua terkejut. Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa berharap untuk bertahan melawan gelombang besar seperti itu? Dalam 2 babak penyisihan pertama, para peserta berburu dan membunuh binatang buas mimpi buruk. Tapi sekarang, nampaknya monster mimpi buruk itu akan menyerang balik kota, menelan setiap peserta yang mereka bisa. Kabur, ini adalah kegilaan. Akankah seluruh kota bela diri sejati dihancurkan? Menghadapi pengepungan gelombang besar seperti itu, tidak ada satupun seniman bela diri yang berpikir untuk tinggal. Bahkan murid inti dari Tanah Suci bela diri sejati segera melarikan diri. Jika mereka tetap di sini, kematian menanti mereka. Mayoritas gelombang pasang datang dari selatan, timur, dan barat.
Satu-satunya jalan yang bisa dilalui oleh para seniman bela diri kota adalah utara. Dengan demikian, setiap seniman bela diri langsung berbelok ke utara dan terbang secepat mungkin. Dan wilayah utara kota bela diri sejati juga tidak aman, ada sejumlah besar burung aneh dan kadal terbang yang menyelimuti langit. Sepertinya Empyrean Divine Dream ingin menyimulasikan lingkungan hidup yang sangat keras dan berbahaya. Apakah ini untuk meredam pembangkit tenaga listrik di sini? Lin Ming melihat kumpulan binatang mimpi buruk terbang di depannya. Pemimpin binatang mimpi buruk ini sangat kuat, setara dengan seorang jenius puncak dari tanah suci biasa. Dengan binatang-binatang mimpi buruk ini dikelompokkan bersama, Lin Ming merasa bahwa tidak satu pun dari setiap 1000 seniman bela diri akan mampu keluar dari sini. Dengan cara ini, babak penyisihan ketiga dipersiapkan secara khusus untuk peserta tingkat tertinggi. Seniman bela diri biasa yang tidak bisa melewati eliminasi bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di dunia ini. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi untuk lolos babak penyisihan yang dapat hidup dalam menghadapi gelombang dahsyat seperti itu. Hukum pemusnahan, rantai bintang. Lin Ming menyapu tombaknya. Hukum kebakaran dan hukum luar angkasa menyatu dan pecahan bintang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke depan seperti pisau yang tak terhitung banyaknya. Lusinan binatang mimpi buruk di depan Lin Ming terkoyak oleh pisau ini, benar-benar terkoyak. Darah dan daging menghujani tanah bahkan ketika berubah menjadi energi alam mimpi yang diserap oleh Lin Ming. Binatang mimpi buruk ini memiliki poin prestasi lebih banyak daripada binatang mimpi buruk di babak eliminasi kedua. Namun, seorang seniman bela diri yang lebih lemah hampir tidak akan bisa tetap hidup di hadapan binatang buas yang mengerikan itu, apalagi berpikir untuk mengambil poin prestasinya. Semua pemikiran ini berpacu dalam pikiran Lin Ming. Tombak di tangannya menari seperti ular yang berenang. Kemanapun ia pergi, monster-monster mimpi buruk akan meledak dalam kematian yang mengerikan. Orang itu, dia membunuh lebih dari 100 monster mimpi buruk dengan 3 serangan tombak. Terlalu galak, siapa dia? Itu Lin Ming. Dia jenius luar biasa yang mengalahkan Wu Final Cloud. Ayo ikuti dia. Dalam kerumunan yang melarikan diri, banyak orang mengenali Lin Ming dan mulai bergerak mendekatinya. Lin Ming tidak keberatan orang-orang mengikutinya, tapi dia tidak mau repot-repot menyelamatkan mereka juga. Dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah mereka bisa mengimbanginya atau tidak, itu semua tergantung pada mereka. Dengan tombak darah Phoenix memimpin, sejumlah besar mayat binatang mimpi buruk akan berjatuhan di sekitar Lin Ming. Saat mayat-mayat ini jatuh di tengah tanah, mereka berubah menjadi energi alam mimpi yang mengalir ke Lin Ming. Meskipun Lin Ming bertarung saat ia terbang, kecepatannya masih jauh melebihi seniman bela diri biasa. Banyak orang tidak dapat mengikutinya. Begitu mereka tertinggal, mereka ditelan oleh gelombang monster mimpi buruk yang terbang. Jeritan menyedihkan mereka masih terdengar di udara. Ketika para peserta melihat sejumlah besar korban yang terjadi di sekitar mereka serta gelombang hitam tak berujung yang menenggelamkan keseluruhan kota bela diri sejati di belakang mereka, mereka semua merasakan hati mereka menjadi dingin. Jika kota bela diri sejati kini tenggelam di bawah lautan monster mimpi buruk, lalu bagaimana mereka bisa hidup kembali setelah mati? Apakah itu akan terjadi di tempat aneh di luar kota bela diri sejati? Tapi tidak ada waktu lagi untuk memikirkan hal seperti itu. Jeritan menyakitkan yang bergema dari belakang mereka mengingatkan mereka semua bahwa jika mereka hanya selangkah lambat, yang menunggu mereka hanyalah kematian dan keputusasaan. Lin Ming dengan gila bergegas ribuan mil ke utara, membunuh ribuan binatang mimpi buruk di jalan. Hanya dalam waktu ini saja dia telah mengumpulkan lebih dari 1 juta poin prestasi. Di belakangnya, beberapa ratus master mengikuti dari dekat. Ada banyak individu dalam kelompok ini yang sangat kuat dan mereka menebas semua monster mimpi buruk yang menghalangi mereka. Meskipun mereka jauh lebih lemah dari Lin Ming, dengan kelompok ini ditambahkan bersama-sama, jumlah binatang mimpi buruk yang mereka bunuh melampaui Lin Ming. Dan pada saat ini, di langit yang jauh, bercampur dalam kawanan burung darah, sekelompok 3 burung monster ungu melesat ke arah Lin Ming. Burung monster ini memiliki wajah manusia, 4 lengan, dan sayap seperti kelelawar. Kotoran, itu adalah monster mimpi buruk yang bermutasi. Beberapa seniman bela diri berteriak. Binatang mimpi buruk yang bermutasi sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun kelelawar berwajah manusia di depan mereka hanyalah yang terlemah dari monster mimpi buruk yang bermutasi, masih sulit untuk menahan tekanan dari ketiganya yang tiba-tiba muncul bersama. Terutama dengan gelombang binatang buas yang mengejar mereka dari belakang, jika mereka ditunda sedikit saja maka mereka akan tersedot ke dalam gelombang binatang buas yang bergolak itu. Hati-hati, beberapa seniman bela diri berteriak. Tapi, saat Lin Ming melihat ketiga binatang mimpi buruk yang bermutasi ini, dia tidak peduli sama sekali. Tombaknya datang sama seperti sebelumnya. Cila, cahaya ungu elektrik menembus langit. Ketiga binatang mimpi buruk yang bermutasi ini terbelah dua oleh cahaya tombak Lin Ming, daging mereka yang terkoyak dan tulang yang hancur jatuh dari langit. Ini, beberapa seniman bela diri merasa mulut mereka ternganga. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Ming sangat kuat, mereka secara pribadi tidak mengalami betapa kuatnya dia sebenarnya. Meskipun mereka telah melihat Lin Ming melawan Wu Final Cloud dan mengalahkannya, mereka juga tidak tahu seberapa kuat Wu Final Cloud. Tapi sekarang, mereka secara pribadi pernah mengalami monster mimpi buruk yang bermutasi seperti ini sebelum mereka. Untuk mengalahkan monster mimpi buruk yang bermutasi, mereka seringkali harus bersatu dalam satu kelompok dan melakukan penyergapan terlebih dahulu.
Mereka harus menggabungkan berbagai formasi susunan, menggabungkan serangan mereka bersama-sama, dan bertindak secara serempak untuk membunuh satu. Namun, Lin Ming telah menggunakan serangan tombak tunggal untuk membunuh 3 burung mengerikan ini. Perbedaan kekuatan seperti ini tidak dapat digambarkan. Mereka semua terbunuh seperti itu, terlalu kuat. Sulit membayangkan dia hanya berada di alam laut ilahi awal. Beberapa seniman bela diri tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini lebih jauh. Semuanya mengikuti Lin Ming sedekat mungkin. Jika mereka tertinggal, mereka akan mati. Dan saat ini, kerumunan monster mimpi buruk perlahan menjadi lebih jarang. Mereka tiba di ngarai yang aneh dan sunyi. Di alam ilahi, terdapat terlalu banyak ngarai dan pegunungan terpencil. 3.000 mil sebelah utara kota bela diri sejati adalah pegunungan White Crack. Kita seharusnya berada di dekat sana, kata seorang seniman bela diri yang akrab dengan lingkungan di sekitar kota bela diri sejati. Bukan hanya mereka, tetapi banyak seniman bela diri yang masih hidup telah tiba di sini. Mereka datang dalam kelompok peserta yang dipimpin oleh tokoh besar, jika tidak, korbannya akan lebih serius. Kita harus cepat dan istirahat. Siapa yang tahu kapan gelombang monster mimpi buruk itu akan sampai di sini? Ya, dan tempat berkumpulnya seniman bela diri juga tidak aman. Pegunungan White Crack ini memiliki medan yang sangat kompleks, kemungkinan besar seseorang akan memutuskan untuk mulai membunuh orang lain di sini. Kata beberapa seniman bela diri. Kemudian, puluhan mil jauhnya dari mereka, jeritan tiba-tiba terdengar di udara, diikuti dengan suara ledakan energi, seolah-olah sengaja membenarkan kecurigaan mereka. Raungan yang dahsyat dan liar bergema di seluruh dunia. Suara mengerikan ini menyebabkan kulit kepala seseorang terasa kesemutan dan jantungnya berdetak kencang. Apa itu? Semua seniman bela diri merasa gugup. Bahkan mata Lin Ming mulai bersinar dengan cahaya suram. Bang! Dengan suara gemuruh yang keras, hamparan pegunungan di depan orang-orang ini meledak sepenuhnya. Bumi pecah dan pohon-pohon menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya langsung terbakar menjadi abu. Dalam gelombang kejut energi yang mengerikan, monster berbulu merah melompat tinggi ke udara. Dan di depannya, 4 seniman bela diri tertangkap di ekor panjangnya yang bersisik merah. 3 dari seniman bela diri ini tertusuk jantungnya oleh ekor yang tajam, dan darah menyembur ke udara. Adapun seniman bela diri terakhir, dia menggunakan pedang untuk memblokir ekor mematikan itu, ingin melepaskan diri dari cengkeramannya. Pada saat ini, monster berbulu merah itu menebas. Cakar tajamnya mengenai kepala seniman bela diri itu. Tubuh seniman bela diri itu bergetar dan kemudian tengkoraknya meledak berkeping-keping, serpihan otak dan cairan menghujani. Kemudian, monster berbulu merah itu mengayunkan cakarnya berulang kali, 4 seniman bela diri lainnya terbelah 2. Hanya butuh sekejap untuk membunuh 4 orang. Hah, surga! Selain Lin Ming, seorang peserta melihat pemandangan yang terjadi di langit, matanya dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Seniman bela diri dengan pedang itu adalah Dong Bishu, murid inti dari Tanah Suci Bela Diri Sejati. Dia adalah karakter kejam yang berada di peringkat 12 atau 13 di dunia bela diri sejati. Tapi bahkan orang seperti dia dibantai seperti anjing atau ayam. Ada rumor yang terkenal bahwa monster berbulu merah telah membunuh Wu Zanfeng, master peringkat ke-7 dunia besar bela diri sejati. Namun dalam benak kebanyakan orang, monster berbulu merah itu seharusnya membunuh Wu Zanfeng setelah pertempuran yang sangat sengit dan sulit. Perbedaan kekuatan antara keduanya seharusnya tidak terlalu menggelikan. Tapi sekarang, ketika mereka melihat monster berbulu merah itu membunuh Dong Bishu yang berperingkat tinggi sama seperti yang dilakukan 3 seniman bela diri lainnya, mereka semua merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Setan berbulu merah ini, keberadaan macam apa itu? Sementara perhatian monster berbulu merah itu tidak tertuju pada kita, ayo cepat lari. Seorang seniman bela diri buru-buru berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Tidak mungkin kita bisa lolos. Saat kita mulai melarikan diri, ia pasti akan memperhatikan kita. Dengan kecepatannya, meskipun kita semua berlari ke arah yang berbeda, ia tetap akan membunuh kita semua. Satu-satunya pilihan kami adalah menahan aura kami sebanyak yang kami bisa dan pindah beberapa puluh mil jauhnya dari sini. Mungkin dia akan mengabaikan kita saat itu. Itulah peluang terbaik yang kita miliki. Melarikan diri berarti kematian dan tidak melarikan diri berarti mereka mungkin bisa lolos dari masalah ini. Namun kenyataannya mereka berada dalam situasi tanpa harapan. Mereka tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, Lin Ming sedang menatap monster berbulu merah, matanya bersinar. Di bidang visi mimpi ilahi, Lin Ming dapat melihat bahwa monster berbulu merah ini seluruhnya terdiri dari cahaya seperti pelangi, dan ada sesuatu yang sangat istimewa tentangnya. Energi alam mimpi di dalam tubuhnya tidak dianggap terlalu besar, tetapi kuat dan tidak terbatas. Lin Ming ingin mendapatkannya dari lubuk hatinya. Rahasia apa yang dimiliki monster ini di tubuhnya? Lin Ming berpikir dalam hati, satu tangan menelusuri tombak darah Phoenix. Bab 1216, Evolusi Monster Berbulu Merah. Mata Lin Ming tertuju pada monster berbulu merah itu. Monster berbulu merah ini tingginya sekitar 10 kaki dan bulu di sekujur tubuhnya setajam dan berkilau seperti jarum baja. Dada, leher, dan punggungnya seluruhnya tertutup sisik hitam tebal. Tubuhnya megah, cakarnya tajam dan garang, serta terdapat ekor tipis dan panjang yang menjulur dari punggungnya. Ekor ini sepertinya memiliki persendian seperti cambuk besi, dan di ujung ekor ini terdapat paku yang panjang. Lonjakan ini bersinar dengan cahaya dingin.
Beberapa saat yang lalu, lonjakan ini telah menembus hati tiga seniman bela diri. Pada saat ini, Lin Ming melihat monster berbulu merah itu mengulurkan cakarnya dan mengambil kristal ungu dari mayat Dong Bishu yang compang camping. Kristal ini memiliki sesuatu seperti ular merah kecil yang tersegel di dalamnya. Ular merah kecil itu berterbangan, berputar di dalam kristal ungu seperti makhluk hidup. Saat Lin Ming melihat kristal ungu ini, matanya menjadi lebih cerah. Ini. Mata Lin Ming terbuka lebar. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat kristal ini, dia merasakan hubungan yang sangat istimewa dengannya, seolah-olah kristal ini adalah bagian dari jiwanya. Lin Ming melepaskan akal sehatnya dan mengunci kristal itu. Dalam peta sensor pikirannya, dia bisa melihat semua energi alam mimpi di sekitarnya berubah menjadi kumpulan cahaya berwarna yang tak terhitung jumlahnya. Hukum alam mimpi dapat terbagi menjadi 7 garis warna, dan untuk kristal ungu itu, tanda energinya tampak seperti bayi ungu kecil. Ia memiliki fitur wajah yang jernih, kulit halus dan lembut, dan terlihat sangat lucu dan menyenangkan. Kristal ungu ini sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Lin Ming segera berpikir, dengan pemahamannya saat ini tentang hukum alam mimpi, dia dapat melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa di dalam kristal ungu ini. Dia memiliki perasaan samar bahwa jika dia bisa mendapatkan kristal ungu ini, itu akan menjadi keuntungan yang tak terukur bagi budidaya hukum mimpi ilahi. Dan saat Lin Ming memikirkan ini, monster berbulu merah itu benar-benar menelan kristal ungu dengan kecepatan yang tidak dapat ditanggapi oleh siapapun. Setelah kristal ungu memasuki tubuh monster berbulu merah itu, kristal itu benar-benar meleleh, menyatu ke dalam jiwanya. Monster berbulu merah itu menggeram dengan nyaman dan tubuhnya mulai mengeluarkan suara bergerak. Sisik tulang lapis baja di tubuhnya semakin tebal dan kuat, ekornya memanjang, dan ototnya menonjol keluar. Setelah itu, 2 karung daging mulai menyembul dari punggungnya. Monster berbulu merah itu berteriak, menggeliat seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan suara gemuruh yang parau. Kemudian, kedua karung daging di punggungnya pecah dihujani cairan hijau, dan dari cairan hijau ini sepasang tulang yang tertutup daging keluar. Tulang-tulang itu kemudian menyebar, memperlihatkan serangkaian sayap berwarna merah darah, seperti sayap kelelawar vampir. Monster berbulu merah ini sebenarnya telah membentuk sayap. Jelas alasannya adalah dia telah memakan kristal ungu itu, sehingga monster berbulu merah itu berevolusi. Saat Lin Ming melihat ini, dia mencengkeram tombak darah Phoenix dan mulai mengedarkan esensi sejati dalam dirinya. Kristal ungu itu pasti memiliki keuntungan yang tak ternilai dalam budidaya hukum mimpi ilahi, dan monster berbulu merah itu telah memakannya. Monster berbulu merah itu memiliki sedikit perbedaan dari monster mimpi buruk biasa, tapi pada akhirnya dia hanyalah monster yang terbentuk di dalam ruang mimpi dewa. Jika dia membunuhnya, dia bisa mendapatkan energi alam mimpinya, dan energi kristal ungu itu juga akan terkandung dalam energi alam mimpi ini. Lin Ming menyipitkan matanya. Dengan akal dan kemampuannya sendiri untuk merasakan hukum mimpi ilahi, dia menganalisis energi alam mimpi dan hukum alam mimpi di dalam monster berbulu merah itu. Dia bisa merasakan monster berbulu merah ini telah menelan lebih dari 1 kristal ungu. Saat para peserta saling membantai untuk mendapatkan poin prestasi, monster berbulu merah ini diam-diam dan tanpa sadar mengumpulkan kristal ungu, menelan setiap kristal yang bisa ditemukannya. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia merasakannya agak luar biasa. Monster apa yang berbulu merah ini? Apakah itu makhluk yang dibuat oleh Empyrean Divine Dream? Kenapa dia bisa merasakan monster berbulu merah ini sepertinya punya pikiran dan kemauan sendiri? Dia hampir hendak menyerang, ketika pada saat itu terdengar ledakan keras dari kejauhan. Cahaya emas yang menyala-nyala menembus langit dan seorang pemuda berjubah putih menembus cakrawala seperti meteor yang berapi-api. Pemuda ini bukanlah siapa-siapa, tapi murid nomor 1 dari Tanah Suci Bela Diri Sejati, Wu Finalclut. Astaga, astaga, mengikuti di belakang Wu Finalclut adalah 2 murid inti dari Tanah Suci Bela Diri Sejati. Mereka berdua adalah karakter peringkat 10 teratas di Tanah Suci Bela Diri Sejati dan kekuatan mereka sama sekali tidak lebih lemah daripada Hag Dragon. Saat Wu Finalclut melihat binatang berbulu merah ini, niat membunuh yang kental bersinar di matanya. Aku akhirnya menangkapmu, dasar monster terkutuk. Anda membunuh murid inti Tanah Suci Bela Diri Sejati saya, Wu Zanfeng, dan sekarang Anda bahkan telah membunuh murid junior magang saya, saudara Dong Bishu. Kamu sudah menjadi liar dan lepas kendali selama ini, dan sekarang hari ini aku akan membuatmu membayar harga atas semua yang telah kamu lakukan. Membunuhmu juga dianggap membersihkan kejahatan dari dunia bela diri sejati ini. Wu Finalclut mengeluarkan Great Blood Sword dari cincin spasialnya. Dia pasti tahu betapa menakutkannya monster berbulu merah ini. Menghadapi monster ini, Wu Finalclut tidak berniat memulai dengan lambat, dia langsung mengeluarkan senjata terhebatnya sejak awal. Dan pada saat ini, monster berbulu merah itu mengeluarkan raungan kejam saat ia meluncurkan sayap tipis dan transparannya yang berlumuran darah dan meluncur langsung ke arah Wu Finalclut. Monster berbulu merah ini awalnya memiliki kekuatan yang menakutkan dan tingkat kekuatan pertahanan yang mengerikan. Dan sekarang setelah menelan kristal ungu itu, kecepatannya telah meningkat hingga batasnya. Terlalu cepat, sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Murid Wu Finalclut menyusut. Dia langsung mulai memutar kekuatan ilahi transendennya, seni metamorfik iblis surgawi. Dengan kekuatannya yang meningkat beberapa kali lipat, Wu Finalclut berteriak keras dan menghantamkan pedang darah hebatnya ke monster berbulu merah itu.
Sial, dengan ledakan yang keras, Great Blood Sword milik Wu Final Cloud tertangkap sendirian di dalam cakar monster berbulu merah itu. Ujung pedang yang tebal tersangkut di cakarnya, tidak bisa digerakkan, seperti tertancap di besi dewa. Warna kulit Wu Final Cloud berubah. Bagaimana benda ini bisa sekuat itu? Dalam serangan tadi, dia merasakan sentakan rasa sakit yang kuat menjalar ke lengannya dan tangannya hampir mati rasa karena kelumpuhan. Kekuatan monster ini bahkan lebih tinggi dari Lin Ming. Dan untuk kecepatan, tidak lebih buruk dari Dragon Fang. Apa sebenarnya monster berbulu merah ini? Apakah itu binatang mimpi buruk? Bagaimana Empyrean Divine Dream bisa berpikir untuk menciptakan binatang mimpi buruk yang begitu kuat? Jika dia tidak bisa mengalahkannya, berapa banyak orang yang mampu membunuhnya? Binatang buas mimpi buruk awalnya dibentuk untuk dibunuh oleh peserta sehingga mereka dapat mengumpulkan poin prestasi. Jika ada monster mimpi buruk yang tidak bisa dibunuh siapapun, dan malah akan membunuh semua orang yang melihatnya, bukankah babak penyisihan ini akan kehilangan maknanya? Semua pemikiran ini terlintas di benak Wu Final Cloud. Pada saat ini, dia merasa dirinya didorong mundur, terus-menerus dipaksa mundur karena dia hampir kehilangan kendali atas pedang darah besar. Dan saat ini, dari belakang Wu Final Cloud, dua murid inti tanah suci bela diri sejati bersama-sama menyerang monster berbulu merah dari kedua sisi. Dari kedua ahli bela diri tersebut, yang satu menggunakan pedang panjang dan yang lainnya menggunakan pedang tebal. Ketika mereka melihat Wu Final Cloud didorong mundur, keduanya merespons dengan serangan balik. Hati-hati, Wu Final Cloud berteriak, tapi, sudah terlambat. Monster berbulu merah itu meraung dan ekornya menebas seperti cambuk makhluk hidup. Siu, suara tajam memenuhi udara, seolah ruang terkoyak. Serang bersama, potong ekornya. Kedua orang ini bukanlah orang bodoh, mereka juga bisa merasakan betapa menakutkannya monster berbulu merah itu. Dengan pedang dan pedang, mereka menebas ekor besi ini. Ding, kedua senjata itu berpotongan dengan ekor yang keras. Kedua seniman bela diri itu merasa tangan mereka mati rasa karena hampir kehilangan kendali atas senjata di tangan mereka. Pedang yang lebih lemah itu mengeluarkan teriakan yang tajam, seolah-olah pedang itu akan patah jika kekuatannya lebih besar. Adapun ekor besi itu, bukan hanya tidak terluka sama sekali oleh pedang dan pedang, tetapi karena kecepatannya yang sangat cepat, ujung ekornya terbang melewati kedua senjata tersebut dan menembak langsung ke arah jantung salah satu murid. Murid-murid itu berkontraksi. Dia menyerbu mundur, ingin menghindari serangan ini. Namun, kecepatan ekor itu terlalu cepat. Murid itu nyaris tidak berhasil menghindari jantungnya tertusuk. Duri tajam itu menembus esensi sejati pelindung muridnya seperti kertas dan kemudian menembus tubuhnya, menembus bahunya. Murid itu terbatuk-batuk. Bahkan sebelum dia sempat menjawab, terdengar suara pelan lagi saat ekornya ditarik. Seluruh bahu kiri murid itu, termasuk tulang selangka dan ototnya, semuanya terpelintir oleh ekor itu. Dengan separuh tubuhnya berlumuran darah, murid itu berteriak kesakitan, wajahnya memutih. Saudara junior magang keempat, kemarahan yang mengamuk meledak di hati Wu Final Cloud. Dia berteriak keras-keras saat semua sendi di tubuhnya mengeluarkan suara ledakan yang hebat. Tubuhnya tumbuh dan otot-ototnya menonjol keluar saat dia mengaktifkan seni metamorfik iblis surgawi hingga batasnya. Peng, Wu Final Cloud menggunakan seluruh kekuatannya dan dengan paksa mencabut pedangnya dari cengkeraman monster berbulu merah itu. Lalu, dia menebas kepalanya. Pedang menghancurkan alam semesta. Ini adalah serangan terkuat Wu Final Cloud. Namun, monster berbulu merah ini sepertinya tidak peduli sama sekali. Ia menjulurkan cakarnya, satu cakar mengarah ke pedang berat Wu Final Cloud dan cakar lainnya mengarah ke tenggorokannya. Saat Wu Final Cloud melihat serangan balik yang brutal dan buas dari monster berbulu merah itu, kulitnya menjadi mengerikan. Dia mengerahkan kekuatan penuhnya dan terus menebas dengan pedangnya seperti sebelumnya. Dentang, pedang besar itu menghantam cakar monster berbulu merah itu dan suara dering keras memenuhi udara, seolah-olah pedang besar itu menghantam batu logam. Sisik monster berbulu merah dipotong berkeping-keping oleh kekuatan tersebut, tapi kali ini, cakar monster berbulu merah lainnya mendekati Wu Final Cloud. Cakar ini terayun keluar, Wu Final Cloud tidak mungkin lagi mundur. Pada saat ini, penghalang emas tebal tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Ini adalah hukum logam yang dipahami Wu Final Cloud, seni penghalang tubuh bela diri sejati. Ketika dia bertarung dengan Lin Ming, dia menggunakan momen singkat ketika perisainya hancur hingga hampir tidak bisa bertahan melawan 100 gelombang berlapis Lin Ming. Dan sekarang, serangan yang datang padanya jelas lebih kuat. Kaca, cakar monster berbulu merah itu secara belak-belakan menabrak penghalang emas. Penghalang emas yang sangat kokoh itu berguncang sesaat sebelum segera terkoyak oleh monster berbulu merah. Engah, setelah cakar ini merobek penghalang, ia dengan kejam menebas bahu kiri Wu Final Cloud. Tubuh Wu Final Cloud bergetar saat dia terlempar ke belakang. Bahu kirinya hampir robek. Bagaimana benda ini bisa sekuat itu? Bibir Wu Final Cloud bergetar, lengannya tergantung sia-sia di sisinya, mustahil menggunakan kekuatan apapun dengannya. Adapun para seniman bela diri di sekitar pegunungan White Crack, semuanya menghirup udara dingin. Meskipun Wu Final Cloud telah kalah dari Lin Ming dan dikabarkan bahwa kekuatannya lebih rendah daripada Dragon Fang, dia masih merupakan master top yang kuat. Meski begitu, dia telah dikalahkan hanya dalam beberapa langkah. Monster berbulu merah apa itu? Bab 1217, Kehidupan Jiwa.
Setelah monster berbulu merah itu melukai Wu Final Cloud dengan parah, monster itu meraung dan terus berlari ke arahnya. Ia mengangkat cakarnya yang tajam, selama cakar ini menyerangnya, Wu Final Cloud kemungkinan besar akan terbelah dua. Di momen genting ini, Wu Final Cloud merobek lengan kanannya sepenuhnya. Dia dengan paksa mencubitnya dan seluruh lengannya meledak menjadi darah. Mutilasi tubuh iblis. Wajah Wu Final Cloud tampak galak dan muram. Tubuhnya menyerap semua hujan darah ini dan sisik berwarna darah mulai muncul di sekujur tubuhnya. Saat ini, aura Wu Final Cloud tiba-tiba melonjak ke atas. Kekuatannya juga meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Dia bahkan lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Lin Ming. Kemampuan apa ini? Dia benar-benar bisa menyerap daging dan darahnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Ini jelas merupakan metode budidaya jalur iblis. Seni metamorfik iblis surgawi juga berasal dari jalur iblis. Raja dunia bela diri sejati seharusnya mendapatkan warisan dari beberapa tetua tertinggi iblis kuno. Langkah ini akan menghabiskan banyak vitalitas darah. Ketika Wu Final Cloud bertarung melawan Lin Ming, dia tidak menggunakan gerakan ini sejak awal, dan setelah dia menggunakan terlalu banyak energi dalam pertempuran yang berlarut-larut, sudah terlambat untuk melakukannya. Jika Wu Final Cloud telah menggunakan teknik ini sejak awal saat dia melawan Lin Ming, maka mungkin pertarungan itu akan berubah menjadi berbeda. Semua seniman bela diri di sekitarnya dengan cepat berdiskusi dengan transmisi suara esensi sejati. Ini adalah langkah terakhir Wu Final Cloud, meledakkan sebagian tubuhnya dan melampaui batas absolut potensi tempurnya. Ini bukanlah sesuatu yang akan dia gunakan dalam pertarungan seni bela diri biasa. Kalau tidak, bahkan jika dia menang, dia akan menderita dampak jangka panjang dan akan sangat memalukan jika melakukannya. Saat Wu Final Cloud melihat monster berbulu merah ini mendekatinya dengan matanya sendiri, dia berteriak keras, menggenggam pedang darah besar dan kemudian menebasnya dengan keras. Kaca, Great Blood Sword bertabrakan dengan keras dengan kedua cakar monster berbulu merah itu. Monster berbulu merah itu akhirnya berteriak kesakitan saat tubuhnya dihantam ke belakang oleh Great Blood Sword. Adapun Wu Final Cloud, dia juga terlempar ke belakang seperti meteor. Tabrakan brutal itu telah menyebabkan semua tulang di satu-satunya lengannya yang tersisa hancur total dan bahkan pedang darah besar pun terlempar menjauh. Wu Final Cloud batuk segumpal darah. Dia telah benar-benar menghabiskan seluruh kekuatannya. Setiap teknik di gudang senjatanya telah digunakan. Adapun monster berbulu merah itu, meskipun telah dipaksa mundur, cakarnya berlumuran darah, dan kulitnya terbelah, bagi makhluk dengan kekuatan hidup yang begitu kuat, ini hanyalah luka kecil. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan hingga membuat seseorang terengah-engah. Ia mampu menggunakan tangan kosongnya untuk memblokir artefak roh tingkat menengah. Terlebih lagi, artefak roh kelas menengah ini adalah yang digunakan oleh jenius nomor 1 di Tanah Suci Raja Dunia Agung. Meskipun Wu Final Cloud telah menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan membakar esensi darahnya untuk bertarung, dia masih tidak mampu melukai monster berbulu merah itu secara signifikan. Ketika para seniman bela diri melihat ini, mereka semua telah memutuskan bahwa Wu Final Cloud akan kalah. Mereka tidak ingin terpengaruh oleh musibahnya dan bersiap untuk melarikan diri. Pemandangan di sekitar pegunungan White Crack sangat kompleks, dengan jalan tersembunyi di mana-mana. Dengan puluhan ribu seniman bela diri yang melarikan diri ke arah yang berbeda, monster berbulu merah itu tidak akan mampu membunuh mereka semua tidak peduli seberapa kuatnya monster itu. Monster berbulu merah itu dengan cepat menstabilkan dirinya saat ia berhenti. Ia berbalik ke arah Wu Final Cloud, ingin membunuh sepenuhnya seniman bela diri manusia yang berani menantang martabatnya, ketika saat ini pikirannya mulai berdering dengan sinyal peringatan yang sangat keras. Ia menoleh dan melihat bahwa hanya beberapa mil jauhnya, seorang pemuda berpakaian biru meluncur ke arahnya, dengan tombak merah di tangannya. Pemuda berpakaian biru ini memiliki tanda merah bersinar di antara alisnya. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan api dan busur guntur, kecepatannya lebih cepat dari meteor yang jatuh. Di semua lembah, gua, dan ladang tersembunyi di sekitar pegunungan White Crack, setiap seniman bela diri melihat pemuda berpakaian biru ini. Ini Lin Ming. Seseorang berteriak ketakutan. Kekuatan monster berbulu merah ini sudah jelas bagi semua orang yang hadir. Melihat keseluruhan dunia bela diri sejati, hanya Lin Ming yang berani menyerang saat ini. Dia marah. Yang kuat itu berani. Bahkan jika itu adalah Lin Ming, seniman bela diri yang hadir masih tidak mendukung dia untuk menang. Tidak ada yang tahu di mana batas sebenarnya dari kekuatan monster berbulu merah itu. Tapi meski mengabaikan itu, kekuatan yang monster berbulu merah tunjukkan sejauh ini sudah cukup untuk membuat mereka semua putus asa. Menurut pendapat semua orang, ketika Lin Ming dan Wu Final Cloud bertarung, perbedaan antara mereka tidak terlalu besar. Jika dia ingin mengalahkan monster berbulu merah itu, kemungkinannya tidak terlalu tinggi. Lin Ming terbang dengan kecepatan yang semakin cepat. Dia membuka ketujuh dari 8 gerbang tersembunyi dalam, melepaskan kekuatan dewa sesat, dan bahkan membakar darah Phoenix kuno. Dengan tombak dan manusia sebagai satu kesatuan, dia membelah langit seperti seorang utusan dewa, semua kekuatannya yang mengerikan meledak bersamaan. Manual Celestial Tyrant, ratusan gelombang berlapis. Monster berbulu merah itu meraung lagi. Mereka tidak mengubah taktiknya, itu merentangkan cakarnya dan menebas Lin Ming. Meskipun serangan ini tampak sangat sederhana, tidak ada yang menganggapnya sederhana sama sekali. Bahkan master peringkat 10 besar dunia besar akan langsung terbunuh oleh serangan semacam itu. Serangan yang sama telah digunakan terhadap Wu Final Cloud sebelumnya, tapi sekarang telah berubah menjadi Lin Ming.
Mata semua orang melebar hingga bulat seperti bulan purnama. Kaca, tombak darah Phoenix menghantam cakar monster berbulu merah itu. Pada saat itu, Lin Ming merasakan tangannya bergetar ketika kekuatan gemetar yang kuat mentransmisikan tombak darah Phoenix dan menyebar ke organ-organnya, anggota tubuhnya, dan tulang-tulangnya, menyebabkan vitalitas darahnya jatuh dan semua energi mengamuk secara kacau di dalam dirinya. Lin Ming tahu bahwa meskipun ini tampak seperti serangan cakar sederhana, kenyataannya serangan itu mengandung kekuatan hukum di dalamnya. Alasan mengapa para master itu terbunuh atau terlempar kembali karena serangan cakar ini bukan hanya karena kekuatan tumbukan tetapi karena hukum yang terkandung di dalamnya. Namun, ratusan gelombang berlapis Lin Ming juga tidak sederhana. Kekuatan 100 juta jin dicurahkan seluruhnya ke dalam tombak darah Phoenix, kekuatan serangannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Terlebih lagi, serangan seperti itu seperti gelombang pasang laut yang tak berujung, datang gelombang demi gelombang, membentang hingga tak terbatas. Bang! Energi meledak. Dalam tabrakan singkat ini, Lin Ming dan monster berbulu merah keduanya terpaksa mundur. Lin Ming merasakan darah mengalir di dalam tubuhnya dan tangannya sedikit mati rasa. Adapun monster berbulu merah itu, kulitnya telah pecah dan mengeluarkan darah merah kental. Saat Lin Ming melihat luka berdarah monster berbulu merah ini, matanya menajam. Sungguh kekuatan pertahanan yang sangat tinggi. Dari semua lawan yang dihadapi Lin Ming sejauh ini, monster berbulu merah ini memiliki kekuatan pertahanan tertinggi dan paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Kekuatan pertahanannya bahkan jauh lebih besar dari Lin Ming, itu seperti anak kecil dewa binatang. Monster ini cukup merepotkan. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya serius. Dalam situasi di mana dia menggunakan gelombang 100 lapis dalam kondisi puncaknya, dia masih belum mampu melukainya secara serius. Serangan Lin Ming tidak berpengaruh sama sekali. Serangan tadi adalah serangan yang digunakan Lin Ming untuk mengalahkan Wu Final Cloud, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa melukai monster berbulu merah itu dengan serius. Selain itu, monster itu hanya melakukan serangan balik dengan tergesa-gesa dan tidak benar-benar bertabrakan dengan Lin Ming. Jika keduanya terlibat dalam perkelahian brutal, kemungkinan besar dia tidak akan sanggup menanggungnya. Saya khawatir bahkan Lin Ming, tidak ada harapan di sini. Taring Naga. Di mana Taring Naga? Jika Lin Ming bergabung bersama dengan Dragon Fang, maka mungkin mereka berdua bisa melakukannya. Dalam situasi ini, banyak seniman bela diri yang tersebar di seluruh pegunungan White Crack secara alami memikirkan Dragon Fang. Dragon Fang adalah individu yang sangat misterius. Latar belakangnya adalah sebuah teka-teki dan begitu pula kekuatannya. Namun baru-baru ini, Lin Ming perlahan-lahan dapat menyimpulkan bahwa master peringkat poin prestasi nomor 1 di dunia bela diri sejati adalah Dragon Fang. Dengan demikian, kebanyakan orang membayangkan bahwa Dragon Fang dan Lin Ming memiliki kekuatan yang dekat. Di langit, Lin Ming melihat monster berbulu merah dan monster berbulu merah juga melihat Lin Ming. Mata hijaunya yang seperti hantu berkilauan dengan cahaya, pupilnya sekecil ujung jarum dan penglihatannya cukup tajam untuk menembus seseorang. Dan beberapa mil jauhnya, Wu Final Cloud terbaring di tumpukan puing, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dengan lengan kirinya hancur dan lengan kanannya terkoyak, dia kehilangan semua kekuatan tempurnya. Saat Wu Final Cloud memandang Lin Ming yang melayang tinggi di langit, penampilannya sangat kompleks. Sebenarnya alasan Wu Final Cloud menyerang binatang berbulu merah itu adalah karena binatang berbulu merah itu telah membunuh saudara magang juniornya di depan semua orang. Dengan begitu banyak murid tanah suci bela diri sejati yang hadir, dan juga sebagai kakak magang senior mereka, mustahil baginya untuk tidak muncul. Karena itu, dia dengan ceroboh bergegas ke depan meskipun dia tahu monster berbulu merah itu sangat sulit untuk dihadapi. Tapi Lin Ming berbeda, dia bisa saja melarikan diri dari daerah ini, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia muncul seperti sambaran petir yang tiba-tiba, semua demi serunya pertempuran. Dia benar-benar berani berlari menuju monster yang sangat kuat. Sungguh gila, jika dia menggunakan batas kekuatannya saat bertarung denganku maka dia akan kalah. Wu Final Cloud berpikir dalam hati. Dia mengeluarkan pil dari cincin spasialnya dan menelannya. Pada saat ini, selain dunia bela diri sejati, di setiap dunia besar lainnya di alam ilahi, monster yang sama kuatnya dengan monster berbulu merah telah muncul. Di depan mereka, bahkan master peringkat teratas dunia besar itu akan kesulitan bertahan hidup. Adapun seniman bela diri biasa lainnya, mereka bahkan kurang layak untuk disebutkan, mereka akan dibunuh dalam sekejap. Monster seperti itu sudah jauh melampaui level keturunan dari tanah suci Raja Dunia Agung. Keberadaan mereka tidak dimaksudkan untuk babak penyisihan, tetapi ditujukan untuk talenta puncak dari seluruh alam ilahi. Metode High Master Divine Dream benar-benar luar biasa. Pertama adalah gelombang monster yang menyerang kota dan kemudian kemunculan monster-monster ini, semuanya untuk mensimulasikan dunia yang brutal dan kejam. Bagi peserta yang lebih lemah, hidup satu hari pun adalah sebuah kemewahan. Di Divine Dream Palace, seorang pemuda berpakaian putih dengan pedang di bahunya berkomentar dengan santai. Dari sisinya, Frost Dream dengan tenang berkata, hanya lingkungan brutal seperti itu yang dapat membuat seseorang marah. Benar, begitulah cara kami berkembang. Banyak orang awam atau seniman bela diri dari tanah suci biasa berpikir bahwa kami keturunan empir menikmati kondisi yang sangat indah dan unggul ketika kami dilahirkan. Mereka menganggap hidup kami mudah karena kami bisa mempelajari warisan terbaik dan juga dengan mudah menjadi raja dunia di masa depan.
Namun kenyataannya mereka tidak tahu bahwa dalam perjalanan kita tumbuh dewasa, kita harus menghadapi pengalaman yang sangat kejam dan berbahaya. Dalam petualangan yang kami jalani, kematian adalah hal biasa. Dan dalam petualangan itu, bahkan murid inti Tanah Suci Raja Dunia akan dengan mudah binasa. Rasa takut masih tersisa dalam suara pemuda berpakaian putih itu ketika dia mengingat semua cobaan dan kesengsaraan yang dia alami untuk mencapai posisinya saat ini. Oh itu benar, Sister Frostdream, magang junior, monster spesial apa yang muncul di dunia besar. Saya merasa mereka bukan binatang mimpi buruk biasa. Frostdream perlahan mengangguk. Dia berkata, itu adalah kehidupan jiwa yang telah ditangkap oleh guru terhormat sejak lama. Mereka adalah makhluk hidup dan bukan bentuk energi yang diciptakan dari hukum. Jiwa hidup. Pemuda berpakaian putih itu sedikit terkejut. Jika disebut kehidupan jiwa maka secara alami mereka harus berbeda dari jiwa manusia. Mungkinkah ada eksistensi yang tidak dilahirkan dengan tubuh tetapi hanya jiwa mereka? Di manakah mimpi guru besar ilahi menangkap begitu banyak kehidupan jiwa? Apakah memang ada negeri seperti itu di alam ilahi? Pemuda berpakaian putih bertanya, penasaran. Tapi, Frostdream tetap diam, jelas tidak berniat berbicara lebih jauh. Pemuda berpakaian putih memahami karakter Frostdream. Jika dia tidak ingin membicarakan sesuatu, menanyakannya lebih jauh tidak ada gunanya. Dia hanya bisa menyerah pada pikirannya. Melihat ke salah satu dari 3.000 dunia besar, ada beberapa dunia besar di mana bahkan master peringkat nomor 1 telah terbunuh. Sedangkan bagi mereka yang belum terbunuh, itu hanya karena mereka belum bertemu monster-monster mengerikan ini. Ketika pemuda berpakaian putih melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun mimpi ilahi guru tinggi menyimpan sumber roh dasar di dunia impian ilahi sebagai hadiah, saya pikir selain magang junior, Suster Xiao Moxian, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkannya, kesulitannya terlalu besar. Bab 1218, melawan monster berbulu merah. Di langit, mengenakan pakaian biru dan memegang tombak merah, Lin Ming berdiri tegak dan tinggi, seperti penantang heroik. Dan di depannya, monster berbulu merah itu meringkuk seperti harimau yang berjongkok, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Menghadapi makhluk berbulu merah ini, tidak peduli siapa itu, mereka akan merasakan tekanan yang luar biasa. Beberapa murid inti Tanah Suci bela diri sejati telah mundur cukup jauh. Bahkan seniman bela diri lain yang tersebar di seluruh pegunungan White Crack mundur puluhan mil dari medan perang. Ada sangat sedikit orang yang percaya Lin Ming punya harapan untuk menang. Dan begitu Lin Ming dikalahkan, terlepas dari apakah dia melarikan diri setelahnya atau mati dalam konflik, semua orang yang tersisa akan terjebak dalam kesulitan. Ada kemungkinan bahwa peserta yang tersisa akan terlibat dalam pertumpahan darah yang mematikan. Pada saat itu, ketika mereka semua berpencar untuk melarikan diri, memiliki jarak yang lebih jauh antara mereka dan monster berbulu merah itu akan meningkatkan peluang mereka. Dan saat ini, monster berbulu merah itu bergerak. Ia meluncurkan sayap tulangnya yang merah dan berlumuran darah dan bergegas menuju Lin Ming. Kecepatannya mencapai tingkat yang luar biasa. Tanpa gerakan khusus sama sekali, ia hanya merentangkan cakarnya dan menggenggam tenggorokan Lin Ming. Ini adalah pertama kalinya monster berbulu merah itu secara resmi menyerang Lin Ming, waktu sebelumnya hanyalah serangan balik yang dilakukan dengan tergesa-gesa. Ketika monster berbulu merah itu melawan Wu Final Cloud, ia juga menggunakan serangan yang tampak sederhana ini untuk menyerang Wu Final Cloud dalam keadaan di mana dia telah melepaskan seni metamorfik iblis surgawi dan juga teknik mutilasi tubuh iblis. Pada akhirnya, setelah menggunakan setiap keterampilan yang tersedia baginya, Wu Final Cloud lah yang terluka parah. Ini adalah serangan yang mengerikan. Jika In Ming bisa bertahan melawan serangan ini maka dia akan memenuhi kualifikasi untuk bertarung dengan monster berbulu merah ini. Jika tidak maka dia akan langsung terbunuh. Semua orang menyaksikan ini dengan mata terbuka lebar. Saat Lin Ming melihat monster berbulu merah ini meluncur ke arahnya, pupil matanya menyusut. Suara letupan yang eksplosif terdengar dari seluruh sendi di tubuhnya saat kekuatan tulang naga tertinggi dan darah Phoenix mulai melonjak. Dari belakang Lin Ming, hantu Azure Dragon dan Phoenix emas muncul. Raungan naga yang memekakkan telinga disertai dengan tangisan burung Phoenix yang merdu membelah langit, bergema hingga ke ujung dunia. Lengan Lin Ming menegang dan dia dengan cepat mengulurkan tombak darah Phoenix di tangannya. Saat itu juga, dia telah menembakkan tombaknya 100 kali. 100 tombak ini berkumpul, menyatu menjadi cahaya tombak biru setebal 10 kaki yang ditembakkan ke arah monster berbulu merah. Dalam serangan ini, Lin Ming telah menggunakan batas kekuatan tubuhnya. Itu bisa disebut serangan terkuat dari teknik transformasi tubuhnya. Bang! Gelombang kejut yang dahsyat mengguncang dunia. Tombak Lin Ming menabrak cakar monster berbulu merah itu, menyebabkan energi meletus dan ruang bergetar. Sisik pada cakar monster berbulu merah itu pecah, tetapi pada saat yang sama, kekuatan getar yang kuat juga masuk ke tubuh Lin Ming melalui tombak darah Phoenix. Kekuatan getar ini seperti gempa bumi raksasa, sangat besar dan seolah tak ada habisnya. Esensi sejati pelindung Lin Ming tersapu oleh gelombang kekuatan ini, langsung meledak. Kekuatan getaran kemudian masuk ke dalam tubuhnya, melewati semua meridian, organ, dan tulang di dalam dirinya. Pada saat itu, darahnya berjatuhan dan energi di dalam dirinya menjadi kacau. Bahkan ada beberapa meridian, otot, dan tendon yang rusak, hampir patah.
Jika bukan karena fakta bahwa ada tulang naga tertinggi yang menyatu ke dalam tubuh Lin Ming dan juga bahwa dia telah membuka gerbang pandang, serangan ini saja akan menghancurkan organ-organnya dan menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Nasibnya tidak akan lebih baik daripada nasib Wu Final Cloud. Kekuatan getar yang luar biasa. Apakah ini hukum bumi? Tidak heran monster berbulu merah ini mengalahkan Wu Final Cloud bahkan dalam kondisi terkuatnya. Mata Lin Ming mulai bersinar dengan cahaya yang tenang dan sungguh-sungguh. Alasan monster berbulu merah ini begitu kuat adalah karena setiap serangannya didukung oleh kekuatan hukum. Kekuatan getaran yang gila dan brutal itu akan menyebar ke tubuh lawannya. Esensi sejati pelindung Lin Ming dianggap dalam dan tangguh. Meski begitu, di hadapan monster berbulu merah ini, esensi sejati pelindungnya masih hancur seketika tanpa ada peluang untuk melawannya. Untungnya, pertahanan tubuh Lin Ming sangat tangguh. Meski begitu, dia masih terluka dalam serangan ini. Dia menahannya, Lin Ming benar-benar menahan serangan monster berbulu merah. Surga, esensi sejati pelindungnya hancur namun dia masih mampu menahannya. Apakah dengan mengandalkan kekuatan pertahanan tubuhnya? Dia sendiri adalah monster. Tidak mungkin untuk memblokirnya sepenuhnya. Jika esensi sejati pelindungnya hancur maka gelombang kejut dari serangan itu pasti akan mengalir ke tubuh Lin Ming. Bahkan jika dia mengembangkan teknik transformasi tubuh dan kekuatan pertahanan tubuh fananya sangat kuat karena itu, serangan itu pasti telah melukainya dan meninggalkan luka yang tersembunyi. Jika luka tersembunyi itu menumpuk maka akan membahayakan nyawanya. Lihat lengannya, itu berdarah. Lengan Lin Ming memang berdarah. Ketika dia menahan kekuatan tumbukan yang luar biasa tadi, jaring telapak tangannya telah terbelah dan bahkan beberapa pembuluh darah kecil di lengannya pecah, menyebabkan darah mengalir ke tangan Lin Ming. Saat darah ini menetes ke tombak darah Phoenix, warnanya sangat merah cerah. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Lihatlah monster berbulu merah itu. Kedua lengannya juga pecah berlumuran darah. Seseorang berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Jangan bandingkan orang dengan monster itu. Bagaimana mungkin tubuh manusia bisa dibandingkan dengan fisik monster itu? Bahkan jika Lin Ming adalah seorang jenius yang luar biasa, saya merasa bahwa kemampuan regeneratif dan keuletan monster itu jauh melampaui imajinasi siapapun. Sedangkan untuk Lin Ming, jika dia terus bertarung maka luka tersembunyi itu akan terus berkumpul hingga akhirnya dia dikalahkan. Saat seniman bela diri itu baru saja selesai berbicara, monster berbulu merah itu sepertinya dengan sengaja mengkonfirmasi kata-katanya. Otot monster berbulu merah itu berputar, menggeliat hingga darah yang mengalir berhenti dan bahkan sisiknya perlahan tumbuh kembali dan memperbaiki dirinya sendiri. Setelah bertabrakan dengan Wu Final Cloud dan Lin Ming beberapa kali dan terluka, lengan monster berbulu merah itu beregenerasi dalam beberapa saat. Ketika para peserta di sekitar pegunungan White Crack melihat ini, mereka menghirup udara dingin. Butuh banyak usaha untuk melukainya sedikit. Hal ini terutama berlaku untuk Wu Final Cloud. Dia bahkan mati-matian mempertaruhkan nyawanya untuk melukai monster berbulu merah itu, tapi barusan, monster itu hampir sepenuhnya beregenerasi. Fenomena semacam ini pasti akan langsung menghilangkan kepercayaan diri setiap seniman bela diri yang berharap bisa mengalahkannya. Dengan kemampuan regeneratif yang tidak normal, bagaimana mungkin manusia bisa berharap untuk melawan monster seperti itu? Tidak peduli siapa orangnya, di hadapan makhluk dengan kecepatan dan kekuatan mengerikan, kekuatan pertahanan yang hampir tak terkalahkan, daya tahan yang konyol dan kemampuan pemulihan yang luar biasa, lawan seperti ini membuat seseorang berkubang dalam keputusasaan. Ini sudah berakhir. Tidak ada yang bisa berharap untuk menang melawan itu. Saya khawatir bahkan jika Lin Ming dan Dragon Fang bergabung bersama, mereka tetap tidak akan mampu melakukannya. Kemampuan pemulihannya terlalu mengerikan. Itu seperti anak kecil, dewa binatang. Saat orang-orang berbicara, lengan Lin Ming perlahan mulai berhenti mengeluarkan darah. Daging dan darahnya bergerak, menyatu saat lukanya sembuh. Kulit dan ototnya yang hancur juga tampak terlahir kembali. Sesaat kemudian, lengan Lin Ming benar-benar sembuh ke keadaan semula. Bahkan meridian dan pembuluh darahnya yang rusak perlahan-lahan beregenerasi, semua luka tersembunyinya telah dihilangkan. Ketika semua orang melihat Lin Ming beregenerasi, semua mata mereka terbuka, tatapan mereka dipenuhi rasa tidak percaya yang luar biasa. Mustahil, bisakah Lin Ming juga beregenerasi? Saya yakin dia belum meminum pil. Dan bahkan jika dia melakukannya, hanya ada sedikit pil yang memiliki efek regeneratif yang begitu kuat yang dapat diminum di tengah panasnya pertempuran. Bagaimana tubuh manusia bisa memiliki kemampuan pemulihan yang sama dengan yang dimiliki binatang buas? Apakah ini hukum kehidupan? Beberapa orang tiba-tiba berpikir. Jika seseorang mempraktikkan hukum kehidupan hingga batas tinggi, mereka benar-benar dapat mengendalikan replikasi sel mereka hingga tingkat tertentu. Mereka bahkan dapat memperbaiki sepenuhnya beberapa organ non-vital, yaitu segala sesuatu selain jantung, otak, dan sumsum tulang belakang. Terlebih lagi, meregenerasi semua ini membutuhkan esensi sejati dalam jumlah besar, tidak bisa digunakan terlalu sering. Jika ini adalah hukum kehidupan maka itu tetap tidak ada gunanya. Lin Ming akan segera menghabiskan seluruh energinya. Seseorang tidak bisa dibandingkan dengan binatang buas dalam hal ketahanan, terutama karena Lin Ming bertemu dengan binatang yang begitu aneh. Kekuatan besar monster berbulu merah itu telah menimbulkan ketakutan pada semua seniman bela diri yang hadir. Hanya dengan melihatnya, mereka bisa merasakan auranya berkurang. Pada saat ini, mata hijau hantu monster berbulu merah itu menyala-nyala saat menatap Lin Ming.
Ia tidak membayangkan bahwa serangan kekuatan penuhnya akan ditahan oleh Lin Ming, dan kemudian Lin Ming juga akan bisa mengikutinya dalam regenerasi tubuhnya. Ia mengeluarkan geraman yang dalam dan perlahan memutar cakar dan lehernya, membuat tulangnya berderit. Lin Ming juga meletakkan buku-buku jari dan tangannya. Menghadapi monster berbulu merah itu, matanya tajam dan galak. Rah! Dengan raungan yang keras, monster berbulu merah itu meluncur ke depan sekali lagi. Ini adalah pertarungan tabrakan langsung yang biadab. Tombak merah dan cakar merah saling bertabrakan. Setiap kali mereka menyerang, terdengar suara gemuruh keras yang membelah udara. Bang, 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 semua serangan itu memiliki kekuatan di belakangnya yang melebihi kekuatan 100 juta jin. Rak gunung retak, menyebabkan awan pecahan batu mengepul ke udara. Hanya gelombang kejut dari pertempuran antara manusia dan binatang yang mampu meratakan pegunungan ini. Kekuatan hebat monster berbulu merah itu telah melebihi harapan Lin Ming. Dalam setiap serangan, kekuatan getar yang kuat akan menyebar ke tubuhnya. Esensi sejati pelindungnya hancur setiap saat. Serangan dahsyat ini beberapa kali lebih kuat dari serangan terakhir Wu Final Cloud. Jika itu orang lain, mereka akan langsung mati menghadapi serangan seperti itu. Untungnya, Lin Ming memiliki sumsum naga dan darah Phoenix menyatu ke dalam tubuhnya, sehingga kemampuan regeneratif dan kekuatan pertahanannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Meski begitu, dalam menghadapi huru-hara yang sangat kejam, dia merasakan semua darah berjatuhan di dalam tubuhnya dan energi mengalir deras melalui meridiannya, hampir menyebabkan meridiannya patah. Namun, saat Lin Ming menahan serangan ekstrim ini setiap saat, monster berbulu merah itu tidak jauh lebih baik. Kekuatan dan daya ledak monster berbulu merah itu beberapa kali lebih besar daripada Wu Final Cloud, tetapi ia memiliki kelemahan serius dalam keterampilan tempurnya yang lebih rendah. Setiap kali bertabrakan dengan Lin Ming, ia harus menahan setidaknya 2 serangan Lin Ming. Tombak darah Phoenix adalah artefak roh berperingkat sangat tinggi, dan ketajamannya tidak diragukan lagi. Setelah Lin Ming menuangkan semangat pertarungan emasnya ke dalamnya, bahkan jika monster berbulu merah itu memiliki tubuh sekeras besi ilahi, tombak darah Phoenix masih akan meninggalkan jejak darah yang terukir di tubuhnya. Ketika jejak darah ini menumpuk lagi dan lagi, mereka berkumpul menjadi luka yang berat. Otot monster berbulu merah itu menggeliat, memperbaiki semua lukanya. Darah Phoenix dan sumsum naga dalam Lin Ming mengalir melalui dirinya, juga memperbaiki semua lukanya. Ini adalah pertarungan gesekan, pertarungan antara ketahanan dan kemampuan pemulihan mereka. Pertarungan sengit ini berlanjut selama beberapa lusin waktu. Manusia dan binatang telah bertabrakan lebih dari 100 kali. Setiap tabrakan seperti 2 planet yang saling bertabrakan. Setiap pukulan menyebabkan gunung-gunung berguncang, sungai-sungai bergetar, dan bumi sendiri bergetar. Setiap suara ledakan bergema di hati banyak seniman bela diri yang tersebar di seluruh pegunungan White Crack, seperti bola baja yang menghantam dada mereka, menyebabkan darah mereka bergerak dengan gelisah dan bahkan detak jantung mereka terpengaruh. Dalam pertarungan yang intens, Lin Ming tidak perlahan-lahan menghabiskan esensi sejatinya dan melemah seperti yang dibayangkan semua orang. Sebaliknya, dari awal hingga sekarang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sama sekali. Dia masih tetap agresif dan kejam seperti sebelumnya, seperti binatang buas dalam bentuk manusia. Semua peserta di sekitar pegunungan White Crack tercengang. Surga, ini adalah daya tahan yang luar biasa mengerikan. Dalam pertarungannya melawan Wu Final Cloud, meskipun Lin Ming juga telah mengungkapkan kekuatannya yang besar, pertarungan yang kontras dengan pertarungan ini hanya bisa dianggap pertarungan tamparan antar bayi. Hanya tabrakan pembunuhan antara Lin Ming dan monster berbulu merah yang benar-benar bisa disebut pertumpahan darah. Setiap kali mereka bertabrakan, mereka berdua pasti akan terluka. Mereka tidak hanya harus menahan konsumsi energi yang besar, mereka juga harus energi di dalam tubuh mereka untuk memulihkan diri. Untuk melanjutkan pertarungan hingga titik ini, jumlah energi yang mereka gunakan tidak terbayangkan. Bab 1219, Kesengsaraan Guntur. Itu gila, tubuh Lin Ming sebenarnya tidak lebih buruk dari monster berbulu merah. Mereka pasti sudah saling menyerang setidaknya 120 kali sekarang. Tubuh Lin Ming harus menahan dampak luar biasa dari gelombang energi setiap saat yang pasti akan melukainya, namun ia dapat pulih setelah setiap serangan. Apakah dia manusia? Para peserta yang tersebar di sekitar pegunungan White Crack semuanya terdiam saat mereka menatap pertempuran sengit yang terjadi di langit. Sedangkan untuk tanah suci bela diri sejati, Wu Final Cloud telah meminum obat dan memulihkan sebagian energi asalnya. Dia juga melihat Lin Ming bertarung di langit, warna aneh di wajahnya. Jelas bahwa ketika dia menggunakan seni metamorfik iblis surgawi untuk melawan Lin Ming, itu hanyalah tindakan tidak berguna dan bunuh diri di pihaknya. Ketika dia bertarung dengan Lin Ming, bahkan jika puncak kekuatannya bertahan 10 kali lebih lama, dia masih akan kalah. Perbedaan di antara mereka sungguh luar biasa. Saat semua orang mendiskusikan hal ini, Lin Ming telah bertukar 200 serangan dengan monster berbulu merah. Kedua cakar monster berbulu merah itu berlumuran darah, daging di dadanya retak, sisiknya terkoyak, dan darah keluar dari mulutnya. Meski begitu, tubuhnya terus beregenerasi, namun kecepatan regenerasinya melambat pada tingkat yang terlihat. Saat melihat Lin Ming, mata hijau hantunya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Sebaliknya, Lin Ming juga menghabiskan banyak energi. Tapi, ini adalah bentuk pertarungan yang dia sukai.
Kekuatan getar yang kuat ini, perasaan sakit yang sesungguhnya merembes ke seluruh tubuhnya, ini benar-benar membuat darahnya mendidih karena kegembiraan. Lin Ming menghapus noda darah dari sudut bibirnya, senyum ceria di wajahnya. Anda tampaknya memiliki kecerdasan Anda sendiri, kamu berbeda dari binatang mimpi buruk biasa lainnya. Bisakah kamu memahami kata-kataku? Lin Ming berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Saat dia melakukannya, ekspresi aneh terlihat di wajah monster berbulu merah itu. Sepertinya kamu mengerti aku, lalu katakan padaku, apa itu kristal ungu? Lin Ming memiliki sedikit pemahaman tentang misteri ruang mimpi ilahi, dia ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang dunia ini. Pada saat ini, monster berbulu merah mengeluarkan raungan yang dalam dan meluncurkan sayap tulangnya sekali lagi. Vitalitas darahnya tiba-tiba meroket ke langit, mengepul ke atas seperti gunung berapi. Dengan dukungan vitalitas darah yang kuat ini, tubuhnya mulai beregenerasi dengan cepat sekali lagi. Saat semua orang mengira monster berbulu merah itu akan menyerang lagi, perubahan tak terduga terjadi. Monster berbulu merah itu berputar dan terbang ke arah lain. Itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia dengan cepat terbang puluhan mil jauhnya, hampir tampak seperti sedang berteleportasi. Kecepatan penerbangannya menyebabkan suara kisi-kisi yang tajam memenuhi udara. Apa? Para seniman bela diri di sekitar pegunungan White Crack semuanya terkejut. Lin Ming mengusir monster itu. Ini terlalu ganas. Monster itu benar-benar dipaksa mundur. Lin Ming ini bahkan lebih mengerikan dari monster itu. Semua orang sangat terkejut hingga mereka tidak tahu ekspresi apa yang harus mereka tunjukkan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang mimpi buruk itu melarikan diri. Ketika semua orang berpikir bahwa pertempuran telah berakhir seperti ini, sosok Lin Ming melintas. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar binatang mimpi buruk itu. Dengan 8 gerbang tersembunyi dalam dan bayangan petir mistik yang berputar dengan cepat dan juga dengan kecepatan dari gerbang keajaiban, kecepatan Lin Ming telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia bahkan sedikit lebih cepat dari monster berbulu merah itu. Sosok Lin Ming berubah menjadi serangkaian bayangan saat ia menghilang ke cakrawala. Dia mengejarnya. Dia benar-benar mengejarnya. Semua orang bingung melihat manusia dan monster bergegas pergi dengan kecepatan luar biasa. Lin Ming telah memaksa kembali binatang mimpi buruk itu dan bahkan memutuskan untuk mengejarnya. Ini terlalu sengit. Musuh yang putus asa tidak boleh didorong terlalu jauh. Selain itu, binatang mimpi buruk itu tampaknya tidak jauh lebih lemah dari Lin Ming. Jika dia terburu-buru mengejarnya, saya khawatir dia malah akan menghadapi bahaya. Gelombang binatang buas ada di mana-mana sekarang. Selama monster berbulu merah itu bersembunyi di balik gelombang binatang yang membengkak, maka Lin Ming hanya bisa dipaksa untuk menyerah. Di sisi lain, jika Lin Ming tidak hati-hati dan dia malah tersedot ke dalam gelombang binatang buas dan dipaksa menghadapi ratusan dan ribuan binatang mimpi buruk yang bermutasi, dia pasti akan binasa. Itu benar, mengalahkan dan membunuh adalah dua konsep yang sangat berbeda. Monster berbulu merah itu terlalu cepat. Jika ia memutuskan untuk melarikan diri maka mustahil untuk menebangnya. Satu-satunya metode adalah jika kekuatan seseorang jauh melampauinya, jika tidak, mengejarnya adalah tindakan yang terlalu berani. Dalam pandangan semua orang, daya tahan dan kekuatan hebat Lin Ming tidak diragukan lagi. Dan sekarang ketika Lin Ming dan monster berbulu merah itu terbang, monster berbulu merah itu tidak mengalami kerugian besar dan tampaknya tidak jauh lebih lemah dari Lin Ming. Mungkin ia hanya melarikan diri karena takut akan menghabiskan terlalu banyak energinya dan kemudian rentan terhadap serangan diam-diam dari tuan di sekitarnya. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang berpikir bahwa ada artinya Lin Ming mengejarnya. Sebaliknya, mengejar monster itu mungkin menyebabkan Lin Ming mati di tengah gelombang binatang buas. Dan saat ini, Lin Ming sudah mengejar binatang berbulu merah itu sejauh beberapa ratus mil. Lin Ming mengerutkan kening. Jika peserta bisa memikirkan skenario seperti itu, maka dia juga bisa. Dia tahu bahwa mengejar monster berbulu merah ini sangatlah berbahaya. Tapi ada terlalu banyak rahasia pada monster berbulu merah itu, bahkan rahasia yang berhubungan dengan budidaya hukum mimpi ilahi. Dia tidak punya pilihan selain mengejarnya. Apa yang paling ditakuti Lin Ming adalah monster berbulu merah itu akan menenggelamkan dirinya ke dalam gelombang monster mimpi buruk. Jika itu terjadi maka dia tidak punya pilihan selain menghentikan pengejarannya. Namun, apa yang terjadi mengejutkan Lin Ming. Gelombang pusat binatang buas masih terletak di kota bela diri sejati dan monster berbulu merah ini terbang ke arah yang jelas-jelas bukan menuju kota bela diri sejati. Aneh sekali, monster ini memiliki kecerdasannya sendiri jadi mengapa dia tidak memikatku ke kota bela diri sejati saja. Jika itu terjadi maka situasinya akan menjadi tak terkalahkan. Mungkinkah ada area yang lebih berbahaya yang ingin saya datangi? Lin Ming mengertakkan giginya saat pikiran ini terlintas di benaknya. Dia memutar energinya dan mempercepat kecepatannya. Dengan kecepatannya, perjalanan 100 mil hanya membutuhkan beberapa saat. Dan kecepatan ini sebenarnya hanya sedikit lebih cepat dari monster berbulu merah itu. Jika dia ingin menyusul monster berbulu merah itu, dia harus mengejarnya selama beberapa waktu. Selama waktu ini, mereka bisa terbang bola-balik ke kota bela diri sejati beberapa kali. Sungguh merepotkan. Lin Ming tidak khawatir monster berbulu merah itu membawanya ke zona bahaya khusus karena dia punya metode sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Mengambil langkah mundur, bahkan jika dia mati, itu tidak masalah. Di ruang mimpi ilahi ini,
kematian sejati dan terakhir tidak ada. Dan untuk penurunan peringkatnya, Lin Ming tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Energi khusus dalam monster berbulu merah ini adalah apa yang paling dihargai Lin Ming. Pengejaran berlanjut selama beberapa waktu. Tak lama kemudian, manusia dan monster telah terbang sejauh 8.000-9.000 mil. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga monster mimpi buruk biasa yang mereka temui di sepanjang jalan tidak dapat bereaksi sama sekali. Mereka bahkan harus melewati sekelompok kecil monster mimpi buruk. Dan pada saat ini terjadi perubahan. Saat monster berbulu merah melewati kelompok kecil monster mimpi buruk ini, seekor naga bersayap besi ungu tiba-tiba meluncur ke arah monster berbulu merah. Mustahil bagi monster mimpi buruk biasa untuk mengikuti kecepatan monster berbulu merah itu. Tapi, naga bersayap besi ini adalah monster mimpi buruk yang bermutasi dan juga unggul dalam kecepatan. Bukan masalah sama sekali untuk mengejar monster berbulu merah itu. Mata Lin Ming cerah. Binatang buas mimpi buruk itu benar-benar akan menyerang monster berbulu merah itu. Tidak heran, monster berbulu merah ini bukanlah monster mimpi buruk, jadi tidak aneh kalau dia diserang. Ini juga mengapa ia tidak memilih untuk melarikan diri menuju kota bela diri sejati. Lalu, monster berbulu merah apa ini? Pikiran-pikiran ini langsung berpacu dalam pikiran Lin Ming. Pada saat itu, monster berbulu merah itu meraung seperti awan guntur yang menggelinding. Ia mengulurkan cakarnya dan merobek kepala naga bersayap besi itu. Naga bersayap besi yang bermutasi ini setara dengan master peringkat 40-50 teratas di dunia yang hebat. Namun di hadapan monster berbulu merah ini, ia disembelih seperti ayam. Namun, membunuh naga bersayap besi menyebabkan monster berbulu merah itu tertunda beberapa saat. Selama momen singkat ini, mata Lin Ming bersinar dengan cahaya yang parah. Ini adalah kesempatanku. Lin Ming memutar energinya hingga batasnya. Saat dia dengan cepat menghabiskan energinya, dia langsung meledak dengan tingkat kekuatannya yang terkuat. Dalam sekejap dia bergegas hingga 1 mil di belakang monster berbulu merah itu. Baginya, 1 mil jauhnya bukanlah apa-apa. Saya hanya punya 1 langkah tersisa. Meski belum sepenuhnya lengkap, tidak ada yang lebih kuat. Pada saat ini, Lin Ming tidak punya niat lagi untuk menahan diri. Pada pertarungan sebelumnya, karena dia ingin bertarung dengan teknik transformasi tubuhnya untuk merasakan serunya pertarungan jarak dekat di tulangnya, dan juga karena dia tidak ingin mengungkapkan kartunya terlalu dini, dia tidak menggunakan ini, bergerak di depan semua orang. Tapi sekarang berbeda. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Jika demikian, dia secara alami harus menggunakan semua tekniknya secara maksimal. Niat bela diri iblis surgawi, ruang nenek moyang. Bunga teratai perdana kaisar perlahan mekar dari belakang Lin Ming. Ruang sang nenek langsung menutupi monster berbulu merah itu. Di bawah ruang nenek moyang yang menekan semua hukum, kecepatan monster berbulu merah itu tiba-tiba menurun. Dan memanfaatkan kesempatan ini, Lin Ming bergegas menuju bagian belakang monster berbulu merah itu. Saat ini, kekuatan dalam tubuh Lin Ming dengan cepat naik. Darah Phoenix kuno, kekuatan dewa sesat, semua kekuatan ini mengalir keluar tanpa akhir. Semua kekuatan ini, setelah menyatu dengan dunia batin Lin Ming, menyatu ke dalam tombak darah Phoenix dan kemudian meledak keluar. Kilatan guntur yang tak berujung tiba-tiba muncul di langit, bergegas berkumpul ke tombak darah Phoenix milik Lin Ming. Cahaya tombaknya menembus ruang, mengeluarkan suara siulan tajam yang menakutkan. Semua guntur tersapu dalam serangan tombak Lin Ming, membentuk pusaran ungu besar yang membentang antara langit dan bumi. Sepertinya dunia itu sendiri akan hancur. Penghakiman Dao Surgawi, kesengsaraan guntur surgawi. Lin Ming meraung keras. Dari dalam dunia batin Lin Ming, kekuatan kesengsaraan guntur yang telah diserap oleh bibit dewa sesat dari 9x9 tiba-tiba meledak keluar. Kekuatan kesengsaraan guntur yang berdiri di atas hukum Dao Surgawi memotong langsung ke arah monster berbulu merah. Ini juga merupakan kekuatan ilahi transenden dasar yang diciptakan sendiri oleh Lin Ming. Cila, tombak darah Phoenix membelah langit dengan busur guntur tak berujung berputar di sekelilingnya. Ruang angkasa bergetar, dan keseluruhan langit di sekitarnya sejauh ratusan atau bahkan 1000 mil berubah menjadi kekuasaan guntur ungu yang bergolak. Dari kelompok kecil monster mimpi buruk itu, setengah dari monster mimpi buruk terperangkap dalam serangan ini, langsung berubah menjadi abu. Monster berbulu merah itu berteriak kesakitan dan kesakitan. Ditempatkan di dalam ruang sang nenek, kecepatannya telah menurun drastis dari sebelumnya. Tombak Lin Ming sekarang sama dengan kesengsaraan surgawi. Di bawah penindasan mutlak terhadap hukum, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kesengsaraan surgawi, mereka hanya bisa menolaknya. Mengaum, monster berbulu merah itu meraung kesakitan. Ia merentangkan cakarnya dan menangkap cahaya tombak petir itu. Bang, kekuatan ilahi yang menyala-nyala menerangi langit dan cahaya yang menyilaukan memenuhi dunia, seolah-olah menelan segala sesuatu yang ada. Di sekitar ratusan mil, semua gunung, sungai, dan lembah benar-benar runtuh karena kekuatan serangan yang mengerikan ini. Semuanya rata dengan tanah. Danau-danau langsung menguap dan tak terhitung banyaknya pohon-pohon besar yang menjulang tinggi terbakar menjadi abu. Kedua lengan monster berbulu merah itu juga hangus hitam karena kekuatan mengerikan ini sebelum langsung hancur berkeping-keping. Tombak panjang Lin Ming terus berlanjut, menusuk ke dada monster berbulu merah. Engah, tombak darah Phoenix menembus monster berbulu merah itu dan muncul dari punggungnya.
Darah keluar sebelum langsung menguap oleh gelombang energi yang bergejolak. Bulunya, sisiknya, semuanya hangus hitam karena kekuatan kesengsaraan guntur. Pilar cahaya ungu yang tebal dan menakutkan melesat ke langit. Bab 1220, mata dibutakan oleh petir. Sebuah ledakan mengerikan melanda langit sejauh beberapa ratus mil. Gelombang kejut ungu membelah bumi, menghancurkan semua penghalang. Pada saat itu, rasanya seperti matahari ungu yang jatuh ke bumi. Bahkan dari jarak 10.000 mil, cahaya ilahi ini terlihat jelas. Aduh, monster berbulu merah itu meraung kesakitan. Sebuah lubang besar berukuran setengah kaki telah membakar tubuhnya. Separuh jantungnya telah hangus dan hampir seluruh darah di tubuhnya telah terbakar habis. Ia dengan marah merentangkan cakarnya, ingin menggunakan nafas terakhirnya untuk menggenggam kepala Lin Ming. Lin Ming mencibir. Tombak darah Phoenix di tangannya ditarik keluar. Engah, separuh tubuh monster berbulu merah yang hangus itu terkoyak, potongan daging dan darah menghujani. Namun, kekuatan hidup monster ini telah mencapai tingkat yang hampir tak terbayangkan. Ini menyeret tubuhnya yang terluka parah dan melemparkan dirinya ke arah Lin Ming. Tanpa ekspresi apapun, Lin Ming menusukkan tombaknya lagi. Kekuatan guntur yang ganas dan liar menembus kepala monster berbulu merah itu. Dengan tusukan dan tusukan, kepala monster berbulu merah itu meledak seperti semangka. Tubuhnya yang kuat dan kokoh bergerak-gerak beberapa saat, lalu akhirnya mati. Akhirnya aku berhasil membunuhnya. Lin Ming menghela nafas panjang. Dan saat ini, karena serangan tadi, langit di atasnya tertutup oleh awan guntur tebal yang bergulung. Awan guntur ini berkumpul menjadi pusaran besar dengan gelombang guntur ungu berkilauan di mana-mana. Dengan serangan ini, dia sebenarnya telah menciptakan kembali kekuasaan guntur sementara. Dari kejauhan, seseorang dapat melihat cahaya ungu tak berujung yang mendesis di dalam wilayah guntur ini. Dan di pegunungan White Crack, banyak peserta yang belum berangkat, mereka sibuk merencanakan jalan masa depan mereka setelah kehilangan keamanan kota bela diri sejati. Dan pada saat ini, di cakrawala jauh mereka bisa melihat pilar cahaya ungu besar melesat ke langit. Lihat ke sana, apa itu? Tidak diketahui siapa yang meneriakkan itu, tapi semua orang menoleh untuk melihat. Mereka dapat melihat bahwa di kejauhan, dunia telah berubah menjadi ungu. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti aliran deras ke dunia. Apakah cahaya ilahi ini berasal dari guntur? Itu pastinya adalah hukum guntur. Bahkan dari sejauh ini aku bisa merasakan kekuatannya yang luar biasa. Astaga, aku ingin tahu siapa yang bertarung. Dilihat dari pegunungan White Crack, pilar cahaya ini sempit. Namun dampak yang ditimbulkannya sungguh tidak terbayangkan. Karena pilar cahaya ungu ini, awan gelap menyelimuti langit, menyelimuti daratan sejauh ratusan mil. Semua seniman bela diri bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalam awan ini. Bahkan dari jarak 10.000 mil, perasaan ini masih membuat pikiran mereka gemetar ketakutan. Arah itu, bukankah itu arah di mana Lin Ming dan monster berbulu merah itu terbang? Iya, itu dia, itu arahnya. Mungkinkah Lin Ming melawan monster berbulu merah? Astaga, kemampuan macam apa, metode bertarung macam apa ini? Apakah itu serangan Lin Ming atau serangan monster berbulu merah itu? Seseorang berteriak panik, ada rasa kagum dan takut dalam suaranya. Semua orang saling memandang, bingung, ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, 20 murid inti peringkat dunia teratas dari tanah suci bela diri sejati ragu-ragu sejenak sebelum berkata, seharusnya tidak. Jika monster berbulu merah itu memiliki kekuatan seperti itu maka dia tidak perlu melarikan diri. Sedangkan untuk Lin Ming, saya merasa aspek terkuatnya terletak pada teknik transformasi tubuhnya. Dalam hal sistem pengumpulan esensi dan pemahaman serta penggunaan hukum, dia agak kurang. Mereka berdua seharusnya tidak bisa melancarkan serangan seperti itu. Lalu siapa yang mungkin melakukannya? Apakah ada eksistensi yang lebih kuat di dunia bela diri sejati? Apakah itu monster super yang bahkan lebih hebat dari monster berbulu merah, sesuatu seperti penguasa monster mimpi buruk? Seseorang bertanya dengan aneh, tenggelam dalam lamunannya sendiri. Di dunia impian ilahi, jika monster variasi seperti monster berbulu merah ini bisa lahir, maka tidak aneh jika penguasa binatang mimpi buruk bisa muncul juga. Jika memang ada monster seperti itu, maka Lin Ming akan benar-benar berada dalam kesulitan. Ada kemungkinan, jika demikian, saya khawatir Lin Ming sudah mati sekarang. Jangan mendorong musuh yang terpojok terlalu jauh, perkataan orang dahulu tidak salah. Lin Ming terlalu ceroboh. Hanya saja gelombang binatang itu terlalu ganas tepat setelah babak eliminasi ketiga dimulai, jika tidak, hal seperti ini tidak akan terjadi pada Lin Ming. Tapi, bahkan jika Lin Ming bodoh kali ini, dengan kekuatannya dia masih bisa melompat kembali ke peringkat 3 teratas dunia yang hebat ini. Semua orang berbagi spekulasi mereka. Namun, tidak ada yang berani menempuh jarak 10.000 mil untuk melihat situasi sebenarnya. Dengan kekuatan mereka, apalagi monster berbulu merah atau penguasa binatang mimpi buruk itu, jika mereka bertemu dengan sekelompok kecil binatang mimpi buruk maka mereka akan ditelan sepenuhnya sebagai makanan sampai tidak ada tulang yang tersisa dari mereka. Jika penguasa binatang buas mimpi buruk benar-benar muncul, maka peluang kita untuk bertahan hidup menjadi lebih buruk. Untuk mengonfirmasi hal ini, dapatkah 10 saudara magang senior kita yang berperingkat teratas melihat apakah peringkat mereka telah berubah? Seorang murid tanah suci bela diri sejati tiba-tiba berkata.
Mudah bagi mereka untuk melihat peringkat 10 besar di dunia bela diri sejati karena mereka menduduki sebagian besar posisi. Mereka hanya perlu memverifikasi peringkat mereka sendiri untuk mengetahuinya. Lin Ming awalnya menduduki peringkat keempat di True Martial Great World. Jika dia terbunuh, dia akan jatuh ke atau sekitar posisi ke-10. Seniman bela diri peringkat ke-5 hingga ke-10 dapat melihat apakah dia jatuh dengan memeriksa apakah peringkat mereka melonjak satu. Ketika gelombang binatang buas pertama kali meletus, para murid inti dari Tanah Suci Bela Diri Sejati segera berkumpul ketika mereka melarikan diri dan bahkan ada beberapa master peringkat 10 teratas di antara mereka. Semua seniman bela diri ini memeriksa peringkat mereka sebelum mengerutkan kening dan berkata, peringkat saya tidak berubah. Punyaku juga tidak berubah. Itu tidak berubah. Apakah itu berarti Lin Ming belum mati? Pada saat ini, murid inti dari Tanah Suci Bela Diri Sejati sepertinya menyadari sesuatu. Dia melihat peringkatnya sendiri dan menarik napas dingin saat melihatnya. Dia awalnya adalah seniman bela diri peringkat ketiga di dunia bela diri sejati. Tapi sekarang, peringkatnya turun ke posisi keempat. Jika peringkatnya turun dan peringkat ke-5 hingga ke-10 tidak turun, maka itu berarti dia bertukar tempat dengan siapapun yang berada di peringkat keempat. Dan orang itu adalah Lin Ming. Poin prestasi Lin Ming tiba-tiba melampaui poinku. Dalam peringkat 5 besar dunia yang hebat, terdapat perbedaan setidaknya 10 juta poin prestasi antara dua orang. Dalam situasi normal, satu-satunya cara Lin Ming bisa melompati peringkat adalah jika dia membunuh master peringkat 10 besar dunia yang hebat, jika tidak, mustahil baginya untuk naik peringkat begitu cepat. Dan sekarang, Lin Ming telah mengejar monster berbulu merah itu sehingga tidak mungkin dia membunuh tuan lainnya. Itu hanya menyisakan satu kemungkinan, Lin Ming telah membunuh monster berbulu merah itu dan memperoleh sejumlah besar poin prestasi. Para seniman bela diri yang hadir bukanlah orang bodoh. Sebagai mantan murid peringkat ketiga mengatakan bahwa peringkat Lin Ming telah berubah, semua orang menyadari apa yang mungkin terjadi. Dan saat ini, Wu Final Cloud yang masih belum pulih memeriksa peringkatnya sendiri. Saat dia melakukannya, jari-jarinya sedikit gemetar. Poin prestasi Lin Ming telah melampaui miliknya. Kakak magang senior. Beberapa orang juga memikirkan Wu Final Cloud dan menoleh ke arahnya. Ketika mereka melihat ekspresi aneh di wajahnya, firasat buruk muncul di hati mereka. Ini, Wu Final Cloud tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dia melewatiku, poin prestasi Lin Ming telah melampaui poinku. Saya turun ke posisi ketiga. Kata-kata Wu Final Cloud membenarkan dugaan semua orang. Tiba-tiba melonjak lebih dari 20-30 juta poin prestasi dalam sekali jalan, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah Lin Ming telah membunuh monster berbulu merah. Mengalahkan seseorang adalah konsep yang sangat berbeda dengan membunuh mereka. Ketika semua orang mengingat kecepatan monster berbulu merah yang mengerikan, pertahanan yang mengerikan, dan juga daya tahan yang menimbulkan keputusasaan, tidakkah ingin menyusulnya dan membunuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Mungkin bahkan 4 atau 5 seniman bela diri yang memiliki kekuatan serupa tidak akan mampu mencegahnya melarikan diri. Tapi sekarang, itu benar-benar mati di tangan Lin Ming. Selain itu, Lin Ming telah mengejar monster berbulu merah melalui gelombang binatang tak berujung yang mengelilingi mereka dari segala penjuru. Dia tidak hanya melakukan itu tetapi juga menyusulnya dan membunuhnya. Bagaimana ini mungkin? Semua orang melihat ke arah pilar cahaya ungu yang melesat ke langit sekali lagi. Pilar cahaya itu, mungkinkah itu dikirim oleh Lin Ming? Ketika semua orang menyadari hal ini, mereka merasakan rahang mereka terjatuh. Kekuasaan guntur yang bergolak yang meliputi langit sejauh 10.000 mil masih bertahan di sana, menghanguskan dunia. Perasaan yang diberikan Lin Ming kepada semua orang adalah bahwa dia adalah seorang seniman bela diri yang fokus utamanya pada teknik transformasi tubuh. Ketika dia mengalahkan Wu Final Cloud, dan bahkan dengan monster berbulu merah, dia mengandalkan teknik transformasi tubuhnya untuk menghadapi mereka. Dalam hal sistem pengumpulan esensi dan khususnya dalam pemahaman hukum, Lin Ming tampaknya tidak terlalu luar biasa sama sekali. Tapi ketika mereka melihat dominasi guntur raksasa yang disebabkan oleh hukum guntur, mereka semua terdiam. Hukum guntur tingkat ini, kekuatan konyol macam apa ini? Mungkinkah kekuatan terbesar Lin Ming terletak pada hukumnya, tapi dari awal hingga sekarang, tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakannya. Ini, terlalu sulit dipercaya. Monster yang luar biasa, dia tak terkalahkan dalam teknik transformasi tubuh, tak terkalahkan dalam ketahanan dan pemulihan, dan bahkan sistem pengumpulan esensi dan pemahaman hukumnya telah mencapai tingkat seperti itu, dengan ledakan kekuatan yang begitu mengerikan, teknik macam apa yang bisa melakukannya. Telah menyebabkannya, perbedaan antara dia dan kita terlalu besar. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.